Oke, kembali lagi di Nice Talk. Kali ini kita alhamdulillah sudah masuk episode 2 ya. Yeay. Sore, halo. Ya, perkenalkan, aku Anissa Prawira. Belum apa udah ada raise hand. Sangat ini ya, semangat. Tunggu ya, Kak Monica. Ya, kenalin aku Anissa Prawira, Senior Project Manager di NTMY. Dan aku hari ini akan lead Nice Talk episode 2. Gitu. Nah, juga karena udah masuk ke, ini minggu keberapa Ramadan ya guys? 2 apa 3 ya? Minggu kedua kayaknya ya, bulan Ramadan. Jadi aku mewakili teman-teman Nice People Club juga mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi kamu-kamu yang menjalankan. Semoga lancar dan tetap bersemangat ya. Meskipun ini sudah jam 3:30, jadi sudah di penghujung sebenarnya, sudah mulai lagi haus-hausnya mungkin. Gitu. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam keadaan sehat dan lancar-lancar pekerjaan dan urusannya. Nah, aku mau nanya dong sebelum kita berkenalan sama speakers nanti ya. Ini teman-teman ada yang hadir juga nggak di Nice Talk episode sebelumnya, episode 1? Atau ini pertama kali kah? Teman-teman boleh jawab aku, komen-komen di chat. Baru pertama, baru first. Terima kasih Ahmad hadir juga ya di episode 1, first time. Oke. Sip. Ini ya, banyakan tuh kalian ini pertama kali ya kalian ikutan Nice Talk. Ya, semoga berkesan dan nagih ya teman-teman. Seru. Soalnya teman-teman harus tahu kalianlah gitu yang menjadi penyemangat bagi panitia-panitia di balik layar ini gitu. Jadi setiap 1 hari publish itu dilihatin terus guys. Form pendaftaran gitu. Banyak nih yang ikutan gitu. Jadi kalau kalian semangat, kita juga semangat. Nah, mungkin aku mau ini kali ya, briefly share dulu tentang Nice Talk. Jadi ya buat teman-teman yang pertama hadir juga mungkin ya, Nice Talk itu adalah talk show online yang diorganize oleh Nice People Club gitu. Kita ngebahas topik-topik seputar industri kreatif, bisnis, remote working, dan masih banyak lagi lah ya. Kalau kalian kepikiran juga misalnya mau suggest topik nih Kak, kapan-kapan bahas tentang ini dong, boleh juga sih. Nanti di form feedback kalian boleh cantumkan juga kira-kira next talk tuh kita oke-nya bahas tentang apa gitu. Pokoknya dari series ke series Nice Talk itu harapannya kita bisa bikin kalian jadi lebih banyak insight, teman-teman bisa meraup banyak banget manfaat gitu ya dari pembahasan-pembahasan yang dihadirkan di Nice Talk gitu. Dan doain juga semoga Nice Talk-nya konsisten ya teman-teman, jadi kita bisa terus connect sampai beberapa waktu ke depan gitu. Nah, tadi juga karena udah ke-mention ya tentang Nice People Club. Jadi Nice People Club itu siapa sih? Nice People Club itu adalah creative ecosystem gitu. Kita menyebutnya seperti itu. Yang di dalamnya terdiri dari 3 brand gitu. Ada apa aja? Masing-masing juga punya fokus services ya. Pertama tuh ada NTMY. Dia subscription based design production. Kemudian ada Stellaris One. Dia adalah strategic creative agency. Dan ada Vanguard CX gitu, sebuah website solution agency. Nah, kalau teman-teman nih penasaran, pengen lihat lebih banyak atau pelajari lebih banyak tentang masing-masing brand ini tuh apa sih, terus karyanya kayak gimana aja, boleh tuh dibantu sama Mimin share akun Instagramnya ya, dan juga mungkin boleh juga websitenya tuh. Gitu teman-teman. Dan semua dari kita ini remote veteran ya, kita semua pekerja remote gitu, yang hari-harinya kolaborasi secara virtual, gitu ceritanya, teman-teman. Nah, next slide-nya mungkin ya, kita kayaknya sekarang sudah siap perkenalan dulu sama teman-teman speakers yang sudah pada mejeng nih, sore hari ini. Kita mulai dari Adi Mas Bayu, panggilan akrabnya Mas Tim. Dia adalah senior graphic designer di NTMY.
Dan dia adalah pejuang remote working asal Dubai, guys. Ini real ya, teman-teman. Halo Mas Dim. Halo Kak. Ini saya Oh, harus kamu jawab ya? lemes sih? Ya, jawab dong, kan disapa. Mas being Biar nice. kedengeran puasa aja sih Kak. Ah, gitu. Padahal Suaminya Budahal. BTW Mas Dim, di sana jam berapa? Jam 12:39. 12:39, berarti lagi trik-triknya ya. Iya. Ya, semoga puasamu lancar Mas Dim. Amin. Terima kasih Kak doanya. Oke, teman-teman, kalau penasaran karyanya Mas Dim juga udah banyak banget ya. Dia salah satu senior, makanya senior graphic designer di NTMY. Cukup banyak gitu project-project yang sudah dikaryakan oleh Mas Dim, dan industrinya juga udah cukup diverse. Dan selain itu juga dia punya project pribadi ya, project comic strip nih. Nah, bisa dibilang tuh kayaknya one of the biggest ya di Indonesia, ya nggak sih Mas Dim? At least sepengetahuanku, Mas Dimboy namanya. Teman-teman kalau penasaran boleh cek juga lah di Instagramnya Mas Dimboy gitu. Karyanya Mas Dim di luar ngedesain di NTMY itu ada juga teman-teman. Gitu. Thank you ya Mas Dim sudah menyempatkan. Kita lagi nggak ada revisian. Jadi aman lah ya. Oke, lanjut ya. Dari Dubai sekarang kita ke Malang, teman-teman. Speaker berikutnya adalah Chandra Muda Mahendra. Kita panggilnya Mas Chan atau Chandra. Dia adalah UI UX designer di Vanguard CX. Halo, Chandra. Halo, salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya tuh, kata Mas Chandra. Nah, teman-teman, ini jangan tertipu ya sama setup kerjanya Chandra ya, yang clean dan minimalis, karena sebenarnya Chandra ini pendengar musik metalcore, bener ya? Chandra ya? Benar. Iya, dan dia aktif ya, tidak hanya pendengar yang kayak di rumah aja dengerin gitu, tapi dia aktif ngikutin konser-konser metal di mana-mana di Indonesia gitu. Gitu. Iya. Mungkin ada yang satu preferensi musik dengan Chandra, boleh juga tuh follow Instagramnya ya. Boleh. Chandra juga udah banyak nih teman-teman, website apik gitu yang udah dihasilkan, yang sudah dilahirkan oleh Chandra di Vanguard CX. Barangkali dari kalian juga nih, misalnya ada yang orang Malang, tadi ada yang, aku belum sempat tanya kalian domisili mana ya. Nah, Chandra orang Malang, jadi kalau kalian mau kongko bareng sama Chandra, secara langsung boleh nih, sharing-sharing tentang UI UX misalnya, tuh ada. Nah, boleh. Malah hadir tuh Mukhlis. Nah, boleh tuh sharing tentang UI UX atau remote working, silahkan. Janjian aja sama Chandra. Nah, sekarang setelah dari Malang, kita terbang ke Fukuoka, Jepang. Benar nggak sih ngomongnya Fukuoka? Ya gitulah ya. Ada Andelin Thea Pranasari, panggilannya Thea. Thea ini adalah sosial media spesialis di Stellaris One. Halo Thea. Thea ada suaranya nggak sih? Thea, are you there? Thea-nya ini nge-freeze. Nggak apa-apa. Kita sambil nunggu Thea kembali ya. Nah, Thea juga teman-teman udah bantu lumayan banyak klien dan brand ya dalam nge-enhance performa sosial media mereka gitu. Jadi industrinya juga diverse juga tuh yang dihandle sama Thea ya, mulai dari health and wellness, business consulting, dan masih banyak yang lainnya gitu. Semoga Thea ini ya segera kondusif koneksinya, jadi bisa kembali join bersama kita. Nah, paling aku izin lanjut dulu ya, teman-teman. Oke, aku izin lanjut dulu. Sekarang aku mau bacain rules dari Nice Talk dulu ya, teman-teman. Nah, pertama, teman-teman boleh banget untuk pakai virtual background yang sudah disediakan sama tim Nice Talk di email ya. Nah, mungkin Mimin boleh juga tuh kalau mau bantu share link virtual background-nya di chat, mungkin jadi teman-teman bisa langsung klik dan download.
Pakai ya teman-teman, biar kita seragaman nih, nanti pas foto-foto juga cakep. Nah, terus teman-teman juga dimohon untuk off mic dulu selama sesi diskusi berlangsung. Kalau kalian mau menanggapi atau lempar pertanyaan ke speakers, boleh banget. Nanti ada sesi khusus ya di akhir, ada Q&A. Gitu. Nanti kalian boleh raise hand dulu, terus nanti kita akan bantu persilakan. Kemudian, silakan juga teman-teman menggunakan fitur chat dengan sangat bijak. Jadi dimohon untuk nggak bertanya atau memberi pernyataan yang bersifat sara dan mengandung pencemaran nama baik. Tapi aku yakin teman-teman di sini pasti udah pada dewasa dan udah emang nice people aja sih bawaannya ya. Jadi pasti akan bantu Nice Talk ini lancar sampai akhir dan nyaman. Gitu. Terus di akhir acara teman-teman juga disilakan untuk mengisi form feedback supaya nah, di sini nanti bisa scan di sini atau nanti bisa dibantu share linknya sama Mimin, mungkin ya. Nah, di akhir acara biar kita bisa terus improve ke depannya dalam mengorganize Nice Talk. Gitu. Itu dia poin-poin rules-nya yang ayo kita sama-sama menjaga. Mudah-mudahan nyaman dan tetap seru ya, teman-teman. Oke. Apakah Tia sudah kembali? Aku mau ceki-ceki dulu. Hai. Hai. Sorry, aku sambil off cam sebentar ya. Iya, nggak apa-apa banget. Aman aja. Okay. Sip. Sambil saya mempersiapkan lagi buat back on cam lagi, aku mau ceritain sedikit tentang topik kita di sore hari ini ya, teman-teman. Oke. Jadi topik Nice Talk hari ini adalah no office, no problem, winning at remote design work. Gitu. Kayaknya tuh setelah pandemi beberapa tahun lalu, impact-nya tuh kayaknya sekarang remote work itu udah jadi shifting baru gitu di dunia kerja ya. Kayak banyak perusahaan yang pas pandemi itu memutuskan untuk remote working, habis itu nggak balik-balik on-site gitu ya, sampai sekarang remote gitu dan lain sebagainya. Cukup impactful gitu kondisi tersebut ternyata. Nah, tapi nih ya teman-teman, meskipun remote work itu menawarkan flexibility ya katanya, terus kayak lebih nyaman, kita lebih bisa nge-custom lingkungan kerja kita sendiri dan lain-lain, remote work juga sebenarnya punya serangkaian challenges-nya sendiri gitu. Misal, gimana sih cara tetap produktif dan nggak ke-distract nih, padahal kasur tuh kayak cuma satu langkah gitu dari meja kerja gitu ya. Terus, misalnya apa sih kiat-kiat gitu biar bisa tetap growing professionally, atau misalnya maintain boundaries sama teman kerja, atau bahkan bisa team up gitu sama mereka meskipun kita nggak satu kantor gitu. Nah, itu kan sedikit challenge-challenge yang mungkin dihadapin juga sama para remote worker gitu. Nah, semoga nih teman-teman di pembahasan hari ini teman-teman bisa ngambil banyak insight yang bermanfaat ya, karena sebenarnya adanya topik diskusi ini bukan untuk comparing apakah remote work itu lebih baik atau enggak gitu dari kerja onsite gitu ya. Itu bukan poin yang pengen kita highlight, tapi poinnya adalah kita mau sharing, siapa tahu nih dari para speakers ada value lah atau pengalaman atau tips tools gitu ya yang bisa teman-teman contek untuk diterapin di kuliah, misalnya di kampus, kerjaan atau dimanapun teman-teman berada gitu. Jadi itu ya teman-teman, tujuan kita berdiskusi nih ya, semoga tetap berjalan seru dan insightful. Oke. Tia sudah kembali? Kalau Tia, oke. Ore. Syukurlah Tia. Sip, soalnya aku mau mulai masuk ke pertanyaan pertama nih, dan aku akan tanya setiap pertanyaan itu ke semua speakers ya, ke setiap dari kalian ya, para pembicara gitu. Pertanyaan pembukanya adalah rutinitas nih, ngomongin rutinitas sehari-hari. Rutinitas kalian tuh sehari-hari itu kayak gimana sih sebagai remote worker gitu. Enggak usah mulai dari kayak bangun jam sekian, ini jangan kayak daily rutin kayak waktu kita dulu kelas bahasa Inggris ya. Dibikin compact juga, silahkan. Mulai dari siapa dulu ya? Dari Mas Dim deh,
yang paling paling pertama Kenapa? disebut tadi. Kenapa dari gue terus ya Kak, tapi nggak apa-apa. Rutinitas ya, apa ya? Bangun tidur, ya kan? Bangun tidur. Cuman bedanya dari yang di Indo, di sini gue bangun, lu nggak apa-apa kan ya Kak ya? Kan kita semua seumuran kan ya? Santai. Um, Amin. gue bangun jam, pokoknya kalau di Indo kan start waktu kerja di Nice People Club itu jam 9 ya. Berarti di sini jam 9 itu jam 6 pagi, berarti at least bangun jam 5 pagi. Sengantuk-kantuknya. Terus udah deh jam 5 pagi karena remote working anyway, lebih sering nggak mandi daripada mandi. Tapi kalau udah ngantuk banget sih mandi ya biar seger gitu. Soalnya biasanya jam 9 tuh udah langsung meeting, which is di sini jam 6 pagi meeting. Kerja, selesai jam 5, di sini berarti jam 2, selesai kerja, tidur siang pasti sih, tidur siang sampai secukupnya, udah deh. Habis itu aktivitas yang lain sih, kalau misalnya gue kan mungkin ada kerjain hobi gitu, atau apalah yang ada aja dikerjain, tapi sih tergantung musim di sini kan musimnya 2 ya, summer sama winter doang. Kalau lagi winter sih bisa keluar jalan-jalan kaki gitu, enak gitu udaranya. Tapi kalau summer di rumah buka jendela aja nggak kepikiran gitu. Jadi ya cari-cari seru-seru di rumah aja, nonton apa gitu. Call saudara-saudara teman-teman di Indo. Gitu Kak, itu cukup kan ya? Apa kepanjangan Kak? Cukup. Jadi lebih banyak di rumah ya Mas Tim ya. Iya, karena kalau keluar-keluar juga mahal di sini Kak. Itu dia. Tapi lo ini nggak ada tongkrongan nggak di sana? Ada kan? Ada, cuman nggak kayak tongkrongan apa namanya rutin gitu sih, nggak ada, cuman ada kalau ada event gitu, kalau misalnya ada ada budget nih yuk nongkrong gitu. Soalnya dari sini juga ke kendaraan umum lumayan sih jaraknya, jadi kalau lagi malas ya naksi, terus juga nggak murah kan, jadi ya kita ngirit-ngirit lah gitu. Kalau bisa cukup terhibur di rumah ya kenapa enggak gitu. Tapi nggak semenderita itu sih di sini, ini cuma karena gue aja ya. Aduh, gue jadi ngakak. Ya. Tapi berhemat itu harus dimanapun kita berada ya. Maksudnya direkomendasikan lah gitu. Oke, terima kasih Mas Dim. Sekarang kita tanya Chandra deh. Chandra sehari-harinya gimana sebagai remote worker? Oke, kalau dari aku sih mirip-mirip ya sama yang ada di Dubai ya. Cuman kita beda negara aja sih. Kalau di sini, kalau aku karena kita kan kerjanya 9 to 5 ya. Jadi ada jam kerjanya gitu dan kita harus disiplin gitu. Jadi kalau misalnya udah jam 9 kita udah harus standby ya di meja kerja gitu. Terus kalau misalnya ada morning stand up kita juga join, ada meeting kita join dulu gitu. Setelah itu kalau misalnya udah beres meeting kita balik buat kerja, buat ngerjain task yang sekiranya sama PM udah di itu ya udah di share gitu ke kita untuk dikerjain di hari itu gitu. Terus kalau gitu, kalau udah kerja jam 12 break isoma gitu ya. Habis itu jam 1-an balik lagi sampai jam 5 sore kerja terus pulang deh. Dan kalau aku sih emang lebih banyak di rumah ya. Jadi nggak begitu sering keluar gitu karena juga lumayan berhemat ya kalau di rumah. Jadi karena kan lebih nyaman di rumah sih. Karena kan kalau misalnya kita ada meeting, kita terus kan butuh koneksi yang lumayan ya. Kalau di kafe atau kita kerja di luar kadang koneksinya juga nggak stabil gitu. Takutnya malah agak mengganggu kinerja kita waktu lagi meeting atau lagi kerja gitu. Jadi aku lebih banyak di rumah sih. Kayak gitu. Oke, berarti Chandra juga sama ya, lebih nyaman di rumah ya. Betul. Mending saving ya buat nanti kayak nonton konser sekali langsung
Ya, betul. Berapa titik gitu ya, Iya. strategik gitu. Oke, thank you ya Chandra. Hmm. Nah, sekarang kita ke Thea nih. Tadi aku kayaknya belum afdol ngenalin Thea ke semuanya ya. Jadi Thea itu adalah sosial media spesialis dari Stellaris One, teman-teman. Dan sekarang dia kerjanya remote dari Fukuoka, Jepang. Jadi kalau misalkan ini di offin virtual background-nya, sebenarnya di belakangnya itu ini ya Fukuoka Tower ya sebenarnya. Iya lumayan Gitu. kayak kerjanya outdoor ya Kak, kerja lapangan. Iya, gitu. Saya mungkin mau menyapa-nyapa dulu teman-teman yang di sini tadi Halo sempat terputus. teman-teman semuanya. Sorry tadi waktu mau ngomong malah internetnya terputus ya. Itu adalah salah satu suka duka kerja remote ya teman-teman. Itu dia. Belum sampai ke topik itu tapi kita udah Iya. merasakan secara langsung gitu. Sebenarnya itu udah langsung ngasih sampel aja gini loh. Betul sekali. Kerja virtualan gitu. Oke, Thea, gimana Thea hari-hari kamu sebagai remote worker? Iya, kalau hari-hari aku kebetulan karena di Fukuoka di Jepang itu beda 2 jam dari WIB. Jadi kayak kalau di Indonesia waktu jam kerjanya jam 9 sampai jam 5 WIB, aku kerjanya jam 11 sampai jam 7 gitu. Jam 11 pagi sampai jam 7 malam. Rutinitasnya sebenarnya kurang lebih sama sih ya kayak Mas Chandra dan Mas Dim, apalagi karena di luar negeri itu kayak kita lebih baik berhemat dulu ya, nggak sering-sering WFC ya, betul ya Mas Dim ya. Kalau tiap hari WFC sangat-sangat boncos, tapi karena kebetulan aku di sini baru pindah dan belum terlalu banyak punya teman, jadi kadang-kadang ya seminggu 2 minggu sekali itu ada momen kayak ya pengen WFC di dekat-dekat sini aja yang kayak walking distance bisa jalan kaki gitu, jadi bisa menghemat uang transport. Jadi uang transportnya bisa buat jajan gitu. Itu kadang-kadang aja. Setiap hari hemat bener. Bener cheat day, bener banget. Itu bener banget gitu. Jadi cheat day biasa di weekend. Tapi kalau di hari-hari biasa sih mostly karena mulainya aja udah jam 11 siang gitu ya, deket banget sama jam makan siang. Yang membedakan mungkin kadang-kadang aku ada jam makan siangnya itu di dicicil, jadi sambil kerja sambil makan, tapi nanti di jam break, kalau di jam break kan berarti di Indonesia jam 12, di sini jam 2, itu bisa dicicil buat sambil tidur siang sebentar, sambil beres-beres rumah, kayak gitu. Jadi dimaksimalkan untuk itunya sih, time managementnya sih, gitu. Gitu Kak Capra. Skills. Ini tiga-tiganya rumahan guys. Tapi sebenarnya kita ada juga soalnya. Ya, kita ada juga teman gitu ya di NPC yang kalau kerjanya itu sukanya di coffee shop pindah-pindah gitu, ada. Gitu. Tapi ini kebetulan Mas Tim Chandra sama Thea nih sama-sama lebih pengen nyaman dan kondusif di rumah gitu ya. Sesekali nongkrong boleh lah gitu. Oke. Nah, aku mau move on ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kan kita sering banget nih kalau misalkan ada isu lah, kalau ada problem sama teman kerja tuh selalu pasti komunikasi miskom gitu kan. Karena kita semua mungkin sepakat kalau communication is key meskipun klise tapi benar gitu ya. Nah, sebagai remote worker nih, ada nggak sih tools atau software favorit kalian untuk berkomunikasi? Ini suara geluduk kedengeran nggak ya guys? Enggak ya? Enggak. Ya, oke. Ya, ada nggak tool software favorit kalian untuk kalian pakai sehari-hari, misalnya kolaborasi dan komunikasi sama tim gitu. Dan kalian juga boleh share misalnya buat aku prinsipnya berkomunikasi sama tim tuh yang terpenting adalah ini gitu misalnya. Dari kalian nih, boleh share nggak? Aku mau mulai dari Chandra deh. Nah, Kalau dari saya. Kalau dari aku sih sebenarnya kita mengoptimalkan tools yang udah dipakai sama itu ya NPC ya, pakai Slack gitu. Jadi di situ itu sebenarnya udah benar-benar lengkap kalau misalnya kita mau kolaborasi dalam satu task gitu kan. Apalagi kita juga kadang kalau misalnya discuss gitu,
kan nggak cuman by chat doang kan, ada fitur namanya huddle gitu. Jadi kalau misalnya kita kurang jelas nerima brief dari klien atau dari PM gitu, kadang kita juga tanya-tanya via huddle juga gitu dengan Slack. Jadi menurutku sih, aku paling sering sih pakai Slack gitu sih untuk komunikasi sama teman-teman yang lain di kantor gitu. Kalau selain itu ya cuman tools-tools yang buat produktivitas ya, kayak cuman kalau misalnya kan UI UX ya, pakai Figma gitu, terus pakai tools-tools lain kayak Primer gitu, kayak ya cuman buat pekerjaannya doang sih. Tapi kalau komunikasi kita lebih sering ke Slack kalau dari kita sih gitu. Mungkin aku nggak tahu ya kalau mungkin dari Mas Tim atau Thea ada yang Hmm. punya tools yang berbeda kali mungkin. Mantap. Coba dari Mas Dim mungkin siapa tahu Enggak. kamu pakai Skype gitu atau pakai Oh, Shopee. oke. Ya kebetulan kalau gue sih pakai itu Kak, burung dara itu. Enggak. Jadi kalau kayak kata Chandra tadi ya, Aduh. eh, bener sih. Karena gini, kayaknya gue rada beda sih di Dubai itu kalau misalnya ngomongin komunikasi ya, kan sebenarnya kan banyak banget tuh toolsnya, termasuk WA aja kan bisa WA call gitu. Nah di Dubai WA itu nggak bisa WA call. Jadi kalau misalnya mau video call Emang keluar iya tuh, ya? iya kan? Tahu. Misalnya nanya, emang nggak bisa. WA tuh nggak bisa WA call. Jadinya, tapi kalau chat bisa, kalau voice note bisa. Jadi sebenarnya tuh kan sehari-hari kan kalau misalnya ngechat ya pasti pakai WA lah, apalagi nggak di kantor gitu kan. Nah, kalau misalnya mau video jadinya mesti menawarkan Gmeet aja yuk, which is mungkin susah ya buat orang-orang. Nah itu kalau misalnya ke keluarga sama ke teman-teman di luar kantor. Cuman kalau misalnya di kantor menurut kata Chandra, memanfaatkan fasilitas yang ada sih. Kita kan pakai, tadi kan disebut Slack ya. Mungkin buat teman-teman di sini yang belum tahu Slack, namanya Slack tapi justru ini mengeratkan hubungan kita. Slack. Benar. Nggak bikin Slack ya? Iya, Nggak gak bikin bikin Slack. Slack. Harusnya dijual ke Slack ini tagline-nya. Oke, terus Waduh. udah sih. Terus ya itu aja, Slack tuh kayak udah cukup ini sih. Ini jadi kayak ngepromoin Slack ya. Bisa. Ya tapi maksudnya dengan pakai Slack, gua yang kerja remote gitu ya, ngerasa dari dulu nggak pernah ketemu nih teman-teman se-Nice People Club gitu. Ya paling beberapa karena ada yang rumahnya deket, wah kalau lagi pulang ke Indo, ngerasa kayak ketemu aja sih, walaupun sebenarnya kan jarak kita kalau sama waktu WIB ya 8 jam ya. Jadi ya dimanfaatin yang ada aja sih buat komunikasi. Kalau misalnya nggak bisa ya udah. Even apa namanya, call di Instagram pun nggak bisa juga di sini, nggak tahu kenapa ya, apa haram ya? Nggak tahu lah. Oke, berarti yang terpenting ya udah utilize aja platform yang ngomong udah disepakatin nih bareng-bareng, kita komunikasi kalau ada apa-apa di sini ya gitu. Oke, baru tahu loh Kak, itu si WhatsApp kagak bisa call di sana. Nggak bisa, Sledri bisa, kalau call emang nggak bisa aja. Aku jadi ketawa mulu. Lucu terus deh Mas Dimas. Lucu ya. Suka muji. Oke, pindah ke Teh. Gimana Teh? Iya, Communication. kurang lebih sama ya, karena pakai Slack juga untuk kantor. Cuman karena kalau dari aku sendiri perlu kontekan sama klien juga. Jadi kadang-kadang ada beberapa kesempatan yang kebetulan kalau di Jepang masih bisa nih pakai WhatsApp nih, Mas Dim. Kalau enggak kayak agak susah nih kerjanya. Untung bisa. Jadi pakai WhatsApp grup juga yang bersama-sama dengan klien gitu, dan untuk saling sharing-sharing referensi dan diskusi dan lain sebagainya gitu. Jadi ada sebagian kecil sih sebenarnya dari WhatsApp gitu kalau aku. Tapi mostly Slack dengan segala fitur-fitur yang ada, segala fitur-fitur yang ada dari Slack itu cukup sangat membantu ya, dengan notes dari kanvasnya, terus kayak bisa share file juga gampang banget gitu, dan Huddle bener juga tadi kata Mas Chan, itu sangat-sangat mempermudah workflow dan komunikasi sama teammate sih gitu.
Kak Capra Mantap. ada, Kak Anissa ada ini nggak? Ada apa namanya? Apa tuh? Referensi tools lain nggak tuh biasanya kalau sebagai Aduh, PM, Kak? apa ya? Slack, Atau sama aja Google kayak Meet kita-kita? sih sama banget gitu. Sebenarnya kalau aku sih lihatnya yang paling penting adalah semuanya sepakat bakal update, bakal koordinasi di platform itu sih Betul, gitu. Itu betul. sih kalau semuanya sepakat, insya Allah berjalan lancar ya. Jadi Iya, kayak betul banget. misalnya lo udah ngasih tahu gue gitu, udah di WhatsApp, ikan kita nggak pakai WhatsApp gitu, gue nggak baca. Jadi kalau Iya, misalnya semuanya udah sepakat pakai platform yang sama, harusnya lebih minim terjadi miskom ya guys. betul, betul. betul, Iya, betul. kalau misalnya pun ada informasi yang diberikan di platform lain selain main platform itu biasanya tetap akan kayak double konfirmasi ulang di Iya, platform yang kita pakai gitu. Jadi misalnya kayak udah kirim sesuatu dari WhatsApp atau dari email itu pasti di Slack akan ngingetin lagi kayak kita udah kirim ya via ini gitu. Itu yang biasa dilakukan juga sih, benar. benar. Intens ya. Jadi kayak kalau aku sih belajarnya di NPC tuh mendingan ya selama remote working gitu ya. Mendingan kita over communicate deh daripada kayak assuming teman kita lagi ngapain gitu ya. Yes, benar banget. Mending kita Setuju. rese aja gitu. Maksudnya Iya. karena terus-terusan konfirmasi dan terus-terusan inform anything gitu. Ini Betul, suara betul. hujan aku berisik nggak ya? Enggak kok, Nggak. aman. Enggak. Alright. Aman. Nah, tadi kan sebenarnya sudah mulai terpercik tentang challenges ya yang dihadapin sebagai remote worker gitu. Nah, kalau sekarang kan speakers ini Mas Din sama Chandra nih backgroundnya desainer gitu ya. Terus Thea juga social media spesialis. Bakal kebayang banget sih kayak sehari-hari ini pasti kan berkutat sama yang namanya visual lah, data lah, terus dikit-dikit brainstorming, dikit-dikit meeting gitu. Karena kalau dipikir-pikir ya, coba aja kalau misalkan kita ketemu atau tetap muka gitu, kayaknya segala hal yang kita obrolin ini bakal lebih simpel dan lebih clear gitu. Nah, Benar. menurut teman-teman masing-masing nih, ada nggak sih tantangan terbesar versi kalian yang bisa di-share selama kolaborasi secara remote gitu? Mungkin teman-teman juga boleh share misalnya challenge sekaligus cara teman-teman nge-tackle masalah tersebut. Kali ini aku mau mulai dari Thea deh. Oke. Kalau challenge kerja bareng temen gitu ya selama remote ini, mungkin bener sih apa yang tadi disampaikan sama Kak Anissa juga, kalau kita kerja remote itu kan kita nggak melihat secara langsung fisik teman kita yang kerja bareng kita gitu kan. Jadi sebenarnya yang perlu diutamakan tuh adalah trust. Gimana kita bisa memberikan kepercayaan ke orang dan bagaimana kita juga bisa dalam tanda kutip punya skill untuk menilai orang itu memang emang partner kita yang akan membantu kita gitu. Jadi yang harus pertama ditekankan tuh itu gitu. Jadi kadang-kadang ketika misalnya kayak agak delay sedikit, kalau dari aku sebagai social media specialist kan kadang-kadang ada request dari ke desainer gitu ya. Aku minta tolong revisi ini dong sesuatu aset gitu, ditunggu sama klien segera ya. Misalnya kayak aku udah kasih waktu 15 menit gitu. Ternyata agak lebih dikit nih gitu. Pasti panik dong, masa enggak kan, pasti panik gitu. Tapi ya karena kita mengutamakan trust itu, jadi kita juga harus memperhitungkan punya perhitungan gitu ketika nanti dari deadline agak mundur sedikit, apakah nggak apa-apa? Kalau misalnya nggak apa-apa, kita kasih keleluasaan itu ke desainer gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, ya kita tanya lagi aja gitu. Kayak yang Kak Nisa bilang tadi, over communicate nggak apa-apa. Jadi kayak bukan berusaha ya, malah jadi nyebelin via chat, kayak membombardir chat kayak di mana kok belum kirim dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa daripada kita berasumsi gitu kan. Kalau misalnya kita cuman berasumsi doang, ya kita juga nggak tahu teman kita lagi ngapain gitu. Mungkin memang dia lagi fokus dan lagi mengejar itu,
ya itu nanti akan disampaikan juga gitu dan pada akhirnya juga bisa selesai. Jadi kalau dari aku sih itu sih percaya sama orang yang kita apa namanya kita ajak kerjasama itu adalah salah satu cara untuk men-tackle kesusahan-kesusahan ketika kita kerja remote ini sih Kak. Gitu. Thank you. Aku relate lagi. Iya Jadi kan? kayak semakin kita nggak trust, kayak jadi semakin berlayar aja sih masalahnya gitu. Betul. Dan ya jadi kolaborasinya jadi nggak smooth gitu kan, Nggak karena ada smooth. yang dipendem lah, ada Betul. jadi ada bumbu-bumbu gitu yang harusnya Iya, lurus aja gitu. iya, bener banget. Tapi karena Jadi kayak iya, kemana-mana gitu kan pikirannya heeh, kayak negatif thinking mulu. Padahal ya sebenarnya enggak gitu. padahal dianya lagi asik ngerjain ya. Iya. Lagi Fokus asik gitu. ngerjain cuman nggak sempet balas aja. Baca Iya. kok, baca. Cuman kayak nggak sempet balas aja gitu. Oke. Tadi karena sempat ke-mention desainer, kita langsung nanya ke desainernya ya. Ih, Mas Dim, apakah pernah mengalami bombardir dari Anda chat? kan juga desainer, bro. apakah iya, maksudnya graphic designer dulu, habis itu UI UX gitu. Oh, Pasti tadi pernah pertanyaannya, dibombardir sama Kanisa ya? oh langsung mute. Parah, dia langsung mute ini aku, semua notifikasi yang berasal dari aku mute. Nggak deh, kita akur. Tadi pertanyaannya apa sih? Beneran nih, gue lupa. Gue tuh udah tua. Challenges. Tantangan terbesar sebenarnya sih, pertanyaan basicnya itu, tantangan terbesar selama kolaborasi secara remote sama teammates. Dan cara tackle-nya mungkin aku mau share. Oke, mungkin jawaban gue rada panjang ya. Boleh. Boleh. Oke. Tantangan terbesar adalah karena remote ini rentan miskom sih. Ya kan? Cara nge-tackle-nya ya jangan miskom gitu. Udah Kak. Panjang banget ya. 70 halaman. Apa ya? Cubit deh. Kue kali. Oke. Kalau tantangan terbesar ya benar tadi sih miskom gitu. Jadi ya benar. Ya sebenarnya yang tadi Thea omongin kurang lebih sama persis sih. Kayak semua dikomunikasiin aja gitu. Even komputer nge-lag atau bentar ada tukang air gitu. Bentar nih ada tukang servis gitu. Kayak kasih tahu aja, walaupun ya tapi ya info-info yang sensitif nggak usah lah gitu. Misalnya, aduh saya lagi geli nih gitu kan nggak perlu ya. Iya sebenarnya soalnya karena kita kayak bilang juga di awal, kita nggak memandang fisik karena nggak bisa kan, gitu. Betul. Jadi mesti diinfoin aja karena kalau misalnya kita working offline gitu ketemu di kantor kan ya udah kelihatan kondisinya lagi lemes gitu, lagi nggak enak badan, pucat gitu. Nah kalau ini kan enggak ya, mostly by chat. Kalaupun bisa dengar suaranya pun kayak tadi tuh di Slack kita pakai huddle kayak call singkat gitu. Itu kan cuma bisa kedengaran dari suaranya kan. Cuman karena mostly by chat, jadi ya sebenarnya diinfo aja semuanya. Itu satu. Kedua, yang butuh tuh penyamaan ekspektasi sih. Gitu. Kadang-kadang kayak misalnya dari tim konten atau tim materi gitu ngasih task ke ke desainer, terus kayak nanyain ini udah sampai mana nih gitu kan, terus kayak berarti kan dia punya ekspektasi kan beresnya berapa lama gitu dan kualitasnya seperti berapa, dan desainer juga udah punya set standar sendiri, oh kayak gini gue ngerjainnya sekian lama, kualitasnya kayak gini, kayak gitu-gitu. Kalau nggak diomongin juga ya kemungkinan pas udah dilempar terus ketemu lo kok kayak gini, nah kan bisa kayak gitu ya. Nah itu sih biasanya gua sama partner gua di tim itu kita set bareng-bareng aja, paling nggak oke, ini tasnya gini, briefnya gini, kira-kira lu bisa berapa lama? Itu ada pertanyaan itu. Habis itu desainer gitu yang ngerjain udah ngerti briefnya juga kan udah bisa mengukur dirinya sendiri tuh. Oh kayak gini mah sejam lah gitu kan. Oke sejam ya, jam sekian ngedrop review. Gitu. Oke, nah itu kan at least sudah sama kan ekspektasinya. Yang di drop review atau sejauh mana desainnya gitu kan. Kalau udah kayak gitu biasanya udah nggak seselek apa ini namanya ini? Senggak klop kalau nggak nyamain ekspektasi dulu gitu. Nah itu
pernah terjadi dan sering dulu, cuman sekarang selama gue di sini tuh kelihatan perkembangannya sih, perbaikan sistem komunikasinya mesti gimana, jadinya sekarang sih lebih lancar-lancar aja. Tapi ya itu kuncinya, apa tadi kuncinya? Komunikasi, ya kan? Karena communication is key. Mayor. F mayor. Udah bercanda mulu. Udah Kak, dari saya sekian, terima kasih. Oke, aku belajar menyamakan ekspektasi sih tadi kalau dari yang Mas Dim ini ya, yang Mas Dim share. Karena penting sih beda sih. Kayak untuk bisa memahami pekerjaan image kita secara teknis itu kan sulit ya, apalagi kita beda profesi, misalnya kayak project manager sama graphic designer gitu. Jadi emang benar-benar butuh sebenarnya dua-duanya sih, kelas iya, terus juga kayak komunikasi iya gitu. Karena ya biar jatuhnya kita nggak oversimplify pekerjaan teman kita gitu, kayak kayaknya kayak gitu 2 menit jadi deh Mas Dim. Kan bete juga ya, padahal prosesnya tidak sesingkat itu gitu. Oke. Ini kayak kalau dari yang aku sampaikan sama Mas Dim sampaikan tuh, kita kayak kalau pekerja remote tuh istilahnya kita kayak latihan membangun hubungan bersama pasangan gitu, soalnya jadi yang pertama membangun trust, yang Mas Dim bilang menyamakan ekspektasi itu kayak ya. Apakah pekerja-pekerja remote ini yang berhasil akan menjadi pasangan yang berhasil juga? butuh dipelajari lebih lanjut. Soalnya tadi bener juga kayak yang dibilang Mas Dim, kayak pokoknya kalau kerja remote tuh kita nggak boleh berasumsi, dan apapun yang kita pikirkan, kita tuh harus latihan untuk gimana caranya menyampaikan itu dengan kata-kata dan mengkomunikasikan itu dengan jelas. Jadi salah satu tantangan, mungkin boleh tambahin juga ya, salah satu tantangan tadi ya, kalau misalnya kita komunikasinya nggak lancar, mengkomunikasikan ide yang ada di kepala kita dengan nggak lancar, itu nanti akan jadi kesusahan juga buat orang. Nah, solusinya ya latihan ngomong, latihan komunikasi. Nah, itu juga kayak pacaran tuh, kayak nikah. Sama chat kan juga gitu ya, Teh, apa? Betul. Jadi bilang ke teman-teman juga ya, maksudnya ya. Juga nih, kalian udah ngetik panjang-panjang gitu, abis itu kirim. Terus orang bacanya kayak gimana kan belum tentu dia baca sesuai apa yang kita. Betul. Kan juga kelatih banget sih. Jadinya kayak habis ngetik terus habis itu dibaca lagi. Ini aneh banget tanda bacanya. Dia mungkin nggak ngerti kali ya, udah. Ya, kita revisi lagi, kita tambahin, bener-bener. Iya, penting begitu. Tuh. Kayak netizen, kalau salah-salah guys, itu kayaknya kurang ngechat dah anak-anak netizen. Bener. Terlalu banyak kegiatan di luar rumah, itu terlalu gaul dia, sering-sering internet dia harusnya. Oke, itu dia dari saya dan Mas Dim yang sudah memiliki pasangan ya, mungkin kenapa lebih mature gitu. Karena sudah menikah. Nah, kita dengar dari yang jomblo ya. Dari Chandra, mungkin ada challenge lain yang mau di-share. Kalau aku mungkin itu ya, challenge-nya yang simple aja sih, nggak seberat teman-teman yang dari mancanegara ya. Kalau dari aku sendiri sih mungkin ini ya mungkin salah satu faktor yang cukup itu sih mengganggu komunikasi juga ya. Dan ini mungkin banyak dirasakan sama teman-teman kita yang remote, seluruh pekerja remote ya. Yaitu challenge-nya itu saat mati listrik. Nah, itu kayak bener-bener kesel kan. Jadi kayak kalau misalnya kita mau update lah, kalau kita mau kirim hasil revisi gitu kan, terus tiba-tiba mati listrik gitu, tanpa adanya info dari pihak terkait gitu kan. Nah, itu benar-benar sangat mengganggu gitu sih. Apalagi kalau aku kan sebagai UI UX designer kan juga pakai toolsnya Figma ya. Figma itu online base gitu. Dan itu kayak nggak bisa nge-save, filenya itu nggak akan bisa kesimpan dengan baik kalau misalnya kita nggak terkoneksi dengan internet gitu ya. Jadi kayak itu benar-benar mengganggu sih mati listrik itu. Jadi kalau mau mengatasinya sih nggak tahu ya, kalau soalnya itu udah di luar kendali kita gitu untuk listrik gitu. Jadi mungkin kalau yang aku lakuin ya tetap komunikasiin dengan baik sih. Misalnya kalau kita by PC atau laptop kan kadang itu ya nggak
nggak nyala gitu, udah off gitu, kita bisa pakai HP gitu buat ngabarin di Slack, di channel kalau misalnya kita ini apa mati listrik nih gitu. Nanti mungkin aku update sekiranya jam berapa gitu. Jadi tetap ada kejelasan gitu, nggak sampai bener-bener ngilang. Jadi Benar. tetap ya itu komunikasi sih yang benar-benar harus dijaga ya kalau kita lagi bekerja secara remote gitu. Itu sih. Lagi-lagi komunikasi. Tapi biasanya kalau terlalu lama suka AFK pindah tempat gitu ya. Iya, betul. 10 menit, 15 menit lah bakal lama ini mah AFK pindah tempat. Mm-mm. Iya sih, Figma ini juga ya. Ribet juga Online. lagi. Hmm. Ya berarti harus nunggu dong ya. Nah, kayak Harus kadang-kadang nunggu. ada yang kalau yang triple kill gitu loh Mas Chan, kayak udah mati listrik, hujan badai, Nah, angin kencang, udah sih cuma bisa berdoa dan menunggu dan guys aku nggak bisa ngapa-ngapain ya, iya. mohon pengertiannya. Eka punya pertanyaan dari Yunus buat gua boleh jawab gak? Boleh. Halo, selamat sore Mas Yunus. Saya coba jawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya, apakah di Dubai pernah mengalami mati listrik? Jawabannya pernah. Gitu. Gimana cara mengantisipasinya? Biasanya kan namanya mati listrik, otomatis internet mati ya. Nah, paling ya gue sih nge-backup tethering dari HP. Standar lah, kayak di seluruh dunia juga kayak gitu. Karena si promo Slack lagi. Si Slack ini juga gue install anyway kan, tapi cuman gue buka buat kondisi-kondisi emergency kayak gitu kan. Jadi misalnya kejadian, aduh, at least kita ngabarin ya, kalaupun nggak bisa pakai Slack juga ya pakai WhatsApp lah. Karena balik lagi yang tadi kan, kalau misalnya kita kurang komunikasi, kurang kabar, bisa asumsi-asumsi, taruhannya karir bro. Kayak, wah orang sekali. kan. Anjir, gajian terakhir bulan lalu gitu, kocak. Makanya harus tetap update guys. Iya, even kalau misalnya kayak kita nggak bisa langsung update, kita titip pesan ke temen gitu misalnya kayak, tolong bilangin dong internetku mati, laptopku error, mati listrik dan lain sebagainya. Itu gimana caranya, pokoknya pesan dari kita harus sampai ke Slack-nya kantor gitu intinya. Rumahku di mana? Iya, dan tidak dianjurkan ya, dan tidak dianjurkan buat kayak gitu tuh ngirim pesannya pakai kartu pos ya, soalnya lama banget. Iya, lama dong, bisa bertahun-tahun nanti itu. Malah nggak nyampe. Udah keburu bubar. Iya dong. Selesai duluan proyeknya. Oke, terima kasih teman-teman. Tapi ya itulah ya bagian challenges yang paling sering ditemui sama kita gitu sebagai remote worker. Nah, tadi kan kayaknya kita lebih banyak bahas tentang kolaborasi sama tim internal ya. Nah, sekarang aku pengen coba nyambung ke relationship sama klien nih. Dari Thea, Mas Tim sama Chandra, ada nggak tips buat kita semua di sini untuk gimana sih caranya ngebangun trust sama klien atau pihak eksternal gitu? Kayak apa sih, ada nggak cara yang selama ini kalian utamakan terus kayaknya ini selalu works itu untuk bikin klien tuh tetap merasa secure, happy sama kerjaan kita meskipun kita virtualan gitu. Aku akan mulai dari Chandra. Silahkan Mas Chandra. Oke, kalau dari aku untuk membangun trust mungkin itu ya, meningkatkan kualitas kerjaan kita sih sebenarnya. Jadi kalau kita lagi ngerjain project itu kan kalau bisa di awal-awal kita lagi briefing gitu, usahakan kita benar-benar paham dulu sama briefnya gitu terus. Nah kalau misalnya kita udah paham terus kita mungkin kalau misalnya ada yang kurang bisa kita tanyain ke PM gitu. Kita kalau misalnya kita ngerjain kan bakal lancar tuh. Kita bakal nggak ada kendala kalau misalnya dari brief udah jelas dan kita bakal bisa lebih memaksimalkan hasil kerjaan kita gitu. Jadi dengan hasil kerja kita yang optimal, yang bagus walaupun kita remote ya, kita bisa memperlihatkan kalau
kita sebagai desainer juga punya hasil desain yang bagus nih. Dan harapannya dengan kita punya output yang bagus, klien itu bisa balik lagi ke kita gitu, bisa balik lagi buat order ke kita lagi gitu, ke NPC gitu. Jadi kalau bisa sih standar untuk desainnya itu dimaksimalin gitu, biar klien nggak itu ya. Kadang kalau misalnya kita kalau nggak sesuai dengan ekspektasinya klien, kan kita kan bakal lebih kesulitan ya kalau misalnya kita ngikutin klien gitu. Karena kan klien kadang-kadang kalau misalnya banyak banyak hasil kerja kita yang kurang optimal, mereka kadang suka rewel lah, atau mereka kadang banyak banyak revisi, banyak maunya gitu kan. Nah, itu bakal jadi memperlambat kinerja kita gitu kan. Jadi kalau bisa sih dari awal kita ngerjain tasknya itu, kita harus clear dulu di awal, terus kita komunikasiin sama tim PM, sama tim kreatif juga dengan desain kita ini kayak gimana, baru deh kita lempar. Dan kalau misalnya udah beres dengan hasil yang maksimal, insya Allah si klien ini bakal puas dengan hasil kerjaan kita, dan di next project bakal hubungin kita lagi kalau misalnya mau ngerjain project lagi. Itu sih kalau dari aku. Aku jadi ini sih, menariknya tuh yang dari disampaikan sama Chandra tuh kayak ya udah project ini yang maksudnya yang punya ownership terhadap project ini jangan cuma desainernya doang atau jangan cuma PM-nya doang, tapi ini kita harus bawa ini bareng-bareng gitu, biar ya semakin Betul. banyak orang yang liatin, yang maksudnya jagain, kan secara kualitas juga jadi lebih terjaga ya. Iya, iya. Jadi kita jangan malu-malu sih kalau mau misal konsultasi ya ke senior atau ke PM, ke leader gitu. Kalau hasil kerjaan kita ini udah sesuai apa belum sih gitu. Dan nanti kan mungkin ada feedback gitu ya yang dari tim internal gitu. Lalu misalnya udah beres, baru kita dengan PD bisa kita lempar ke klien gitu. Kan kolaborasinya lebih luas ya. Jadi nggak cuma kita bekerja remote, kan kita nggak sendirian gitu. Kita masih punya tim internal lain yang bisa membantu kita gitu buat ngerjain projectnya. Gitu. Mantap. Betul. Terima kasih. Salam. Chandra. Setuju banget. Coba Taya, apa Iya. kiat-kiatmu? Iya, aku setuju banget sih tadi sama Mas Chandra ya buat apa namanya, supaya mengusahakan yang terbaik dari sisi kita dulu, apa namanya, secara pekerjaan, secara output yang mau kita kasih ke klien. Dan kalau mungkin aku boleh menambahkan dari sisiku yang juga berhubungan dengan klien ya gitu, mungkin ya itu tadi kembali ke urusan ekspektasi dan komunikasi. Jadi ke klien pun kita juga harus jelas gitu. Kita mau apa namanya, menyamakan dulu ekspektasinya dari klien kayak gimana. Terus apa namanya, apa yang kita bisa tawarkan, apa yang kita bisa provide ke klien secara service, secara layanannya kita juga perjelas nih. Scope of work-nya juga perlu kita perjelas juga ke klien, biar nanti kalau misalnya ada apa namanya, bayangan-bayangan atau klien pengennya sebenarnya gini tapi kita nggak bisa over itu gitu, itu harus disamakan dulu dari awal biar nggak ada miskom. Terus habis itu setelah itu ketika kita udah mulai ngerjain projectnya gitu ya, hands on ke setiap pekerjaannya, kita juga harus kasih tahu kita progresnya sampai mana sih, kita akan deliver kerjaannya kapan sih. Nah itu juga harus disampaikan gitu dengan jelas ke klien, jangan sampai klien ngerasa digantungin. Nah itu adalah salah satu hal yang bisa menghilangkan kepercayaan klien ke kita. Nah makanya sebisa mungkin ketika kita apa namanya, punya kesempatan untuk ngobrol langsung sama klien gitu ya, sekali-sekali SKSD so kenal so deket di chat gitu ya, di grup gitu, ketika ada request apa gitu kita kita tanggapi dengan baik, tapi selain itu juga kita kayak terima kasih Bu, selamat pagi, atau kayak apa namanya, gimana kabarnya, itu juga harus kita tanyain gitu untuk at least apa ya, kasih base, kasih dasaran hubungan yang baik gitu, menunjukkan bahwa
kita tuh orangnya yang terbuka, kita orangnya mau berkomunikasi sama klien dengan baik gitu ya, membangun hubungan yang baik bukan hanya secara profesional tapi juga secara personal gitu. Nggak harus yang sampai kayak langsung chat personal nanyain kehidupan pribadi ya, enggak. Tapi maksudnya kita juga harus menunjukkan dari chat itu pun kita bisa menunjukkan bahwa oh kita orang yang bisa kok dipercaya sama klien, cara-caranya dengan kayak gitu tadi gitu. Jadi apa namanya, harus proaktif juga sih dari kitanya gitu ya, sebagai penyedia servisnya itu kita harus proaktif. Kalau misalnya ada ketidaktahuan atau hal-hal yang kita kurang paham gitu, kita juga harus nggak perlu malu untuk apa namanya, tanya ke klien ketika ada misalnya apa namanya, miskomunikasi atau kesalahan dari sisi kita maupun dari sisi klien. Kita juga harus terbuka gitu, miskomunikasinya di mana, diperjelas, tapi juga kita kasih solusi. Jadi bukan hanya apa namanya, menunjukkan masalahnya di mana, tapi kita ketika ngomong ke klien tuh kalau bisa sih udah dengan solusi backup gitu ya. Dan pasti ada teman-teman lain di kantor kita, di tim kita yang pasti juga akan bisa memberi kita saran-saran tentang solusi apa sih yang bisa kita kasih ke klien gitu. Jadi bukan cuman kayak pasif-pasif, oh iya Bu, udah gitu aja gitu. Tapi kita juga mau proaktif ke klien gitu. Itu sih menurutku yang bisa menambah nilai jual kita ke klien gitu. Wow, Ya, habis gue nggak tahu mau jawab apaan Kak. Gitu. daging semua. Nyerah. Banyak Materinya itu loh gue- tadi key Ya, points-nya. semua. Banyak Iya, ya, ada lumayan ya. proaktif, Mas Dim bisa lah nambahin lah transparan. sepatah dua patah kata. Boleh, coba langsung disambut. Mas Dim. Apa ya? Tadi tuh Chandra standar banget nih, biasanya orang yang jawab terakhir jawabannya gitu. Tadi tuh udah diomongin semua sama. Template. Cuman kalau gue nambahin balik lagi ke komunikasi ya. Kalau sama klien ini nggak tahu trust atau enggak, menurut gue satu, kita pasti profesional, ya kan, harus profesional. Terus penting adalah kita juga jangan lupa bahwa kita adalah human gitu, kita manusia. Jadi chat juga jangan kayak lu ngobrol sama chat GPT anyway gitu, kita bisa kasih feel yang beda kan, kayak tadi Tia bilang gitu. Betul. Bisa ngasih nyapa selamat pagi, chat GPT nggak nyapa kita, baru kecuali kita setting mungkin bisa. Terus kayak oke lah, deket, ramah, cuman ya kayak Tia bilang juga tadi, Tia lagi nih sampelnya. Kita tetap ada batasan-batasan yang kayak gimana Bu anaknya, itu kan nggak mungkin kita tanyain ya ke klien ya, kecuali memang si ibu klien sebelumnya cerita, iya nih anak saya lagi gini. Nah itu kan berarti dia udah kasih batasan yang lebih tuh. Di situ kita bisa masuk nanya gimana kondisinya Bu gitu kan. Iya, justru harus Nah, ditanggapi kalau kayak gitu ya. Yes. Ya, atau tiba-tiba udah sekian lama nanyain kan jadinya kesannya kita kayak perhatian juga ya. Nah, itu kan bisa bikin ruang nyaman buat klien. Sebenarnya sama aja sih kayak gimana kita nge-treat colleague kita gitu. Colleague itu apa? Teman sekantor ya. Rekan kerja. Rekan kerja kita gitu di kantor. Kalau kita pengen suasana nyaman, kita pengen apa dari lawan bicara kita, ya itu yang kita kasih kan. Dari teman kantor. Sama kalau kita misalnya ngobrol sama klien gitu, menurut gue sih, ya anggaplah gue jadi klien, gue pengen servis apa yang gue dapat. Kalau gue biasanya base-nya itu dulu. Kayak ya karma aja, kalau lo berbuat baik lo dapat yang baik kan. Nah itu yang kita tanemin aja gitu. Terus apa lagi? Kalau part profesionalnya adalah ini terjadi di gue mostly graphic designer nih. Kita udah capek-capek bikin. Udah berusaha kayak tadi Chandra sama Tia bilang mau kasih kualitas yang the best gitu. Nah namanya kualitas the best kan bisa aja gue ngerasa ini kualitas the best gue, tapi sama klien kan enggak kan. Betul. Nah itu gue biasanya nge-trick adalah ya kita kasih satu timeline kan. Ini ngerjain satu project atau enggak satu task gitu kita istilahnya, sampai finalnya di sini gitu di hari H, di minggu sekian. Nah menuju ke minggu sekian nggak mungkin kan kita kayak nggak ada komunikasi apa-apa, tiba-tiba brek kita kasih, kita udah ngerjain susah-susah, loh kok kayak gini.
Nah, biasanya kita nge-tackle-nya adalah ya kasih progres berkala gitu. Atau enggak udah di-set dari timeline nih ada progres buat review dulu karena namanya miskom bisa banget kejadian, makanya kalau misalnya tenggat waktu dari adanya brief sampai harus final, kalau bisa udah di-set checkpoint buat mencegah si miskom itu. Jadi ya, Betul. jadi mereka juga si klien juga ngelihat kan, oh iya nih berprogres, oh nih progresnya masih on track gitu. Nah, kalau ini kok udah mulai melenceng nih kan klien juga bisa bantu kita ngingetin Betul, gitu. Jadi betul. biar timeline yang sesuai di deal sama klien dan kita. Bahasa gue berantakan banget ya, sorry ya udah lama nggak pulang ke Indonesia bro. Is, Waduh, speak English Paham. dong, Brother Dimas. Brother Dimas. Ya, banyak sih tadi hikmahnya Gils. Tapi itu benar sih. Kayak proaktif, terus tadi set ekspektasi, yang untuk beberapa task atau project yang emang heavy, mendingan diupdate secara berkala gitu ya. Kadang-kadang kita nerima task tuh ada yang oke, sehari bisa langsung preview ya, barengan sama request pagi, soalnya udah bisa di preview gitu. Ada yang kayak namanya panjang gitu, terus kayak kliennya worry kita aduh ngerjain sampai mana ya gitu, nanti pas due date bakal beres apa enggak ya. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya bisa banget di tackle gitu, jadi kayak ngejaga klien tuh tetap merasa secure gitu kerja bareng kita. Sebenarnya meskipun remote work juga bisa banget sebenarnya ya diakalin gitu, tanpa harus misalnya ngajak ngopi dulu. Tapi ya ada alternatif lain lah gitu, cara untuk ya tadi sebenarnya nge-cover sih yang dibilang sama Teh juga proaktif. Itu kan sebenarnya output dari proaktif ya, kita dikit-dikit tanya, dikit-dikit update progress dan lain-lain, ya bikin mereka merasa nggak ditinggal lah gitu ya. Ya oke, gue udah percaya sama lo, terus apa gitu ya, apa namanya ya tetap harus accountable lah ya, meskipun kita virtualan gitu. Oke. Nah, oke. Sekarang balik lagi ke personal. Godaan terbesar. Godaan terbesar selama remote work itu apa, teman-teman? Kan beda ya sama ngantor bareng, terus kayak ada supervisor kita di depan kita, ada teammates kita yang bisa menyaksikan kita lagi ngapain aja gitu. Godaan terbesar menurut kalian apa? Yang kadang tuh itu ngedistraksi banget, tapi gimana nih gitu? Godaan tuh maksudnya gimana Kak? Misalnya puasa di depannya ada kolak gitu, kan ya? Ini kayak misalnya nih ya, lo lagi misal nih lo sebenarnya lagi slowing down gitu ya, nggak ada tas masuk, terus kayak lo punya free time, yang insight lo bilang ke misalnya ada yang bisa gue bantu nggak nih proactively, tanya ke tim. Dengan jawaban gue itu aja, jawaban gue itu godaan gue. Aku ternyata gue inspired by sekarang gue yang jawab duluan boleh? Boleh. Akhirnya. Iya, mumpung ntar disikat sama Thea sama Chandra, gue nggak dijawab lagi. Biar kelihatan kerja ya? Iya, godaan sih bener. Ketika kita kerja remote, nggak ada yang lihat kerjaan kita kecuali kita komunikasiin kita lagi apa kan. Terus ada kalanya walaupun nggak tiap hari, tiap minggu ya, kerjaan-kerjaan yang di-assign ke gua as a graphic designer, itu tuh easy peasy gitu. Selesai sesuai ekspektasi, beres gitu. Terus kan kadang-kadang gue dipegang sama nggak cuma satu project manager yang pegang gue, jadi ada 2-3 project manager. Nah kadang-kadang nggak semua project manager ini tahu loadnya gue dari project manager yang lain sebanyak apa. Kebayang nggak teman-teman di sini? Kalau nggak kebayang mau atau gue terusin aja kali ya. Lanjut. Nah kan nggak kebayang nih, tapi walaupun akhirnya kita ada list gitu, ini apa aja loadnya yang harus Mas Dim, ya anjay Mas Dim, gua kerjakan. Nah ada masanya 1-2 hari tuh kayak gampang, cuman revisi, cuman ini gitu, terus udah beres aja. Nah idealnya memang kalau mau profesional sih kita harus ya bilang aja Kak,
ada kerjaan lagi nggak, atau nih gimana nih, gue lagi kosong nih nggak ngerjain apa-apa. Profesionalnya kan gitu ya, lo dibayar buat waktu lo mengerjakan kerjaan. Cuman godaan terbesar adalah mumpung nggak ada yang tahu, tenang-tenang bae lah, nunggu aja nanti jam 5 buat beres gitu, 5 WIB. Terus kalau nggak ada yang manggil, udah mendingan diem daripada ntar nyolek-nyolek, terus gue malah ketimpaan kerjaan gitu. Nah itu sih godaan terbesar gue. Cuman ngakalinnya, aduh jadi ngakalin. Ini ada bos kita nggak ya nonton? Mohon maaf ya Pak Bos. Gak ada, aman. Nggak ngakalin sih, lebih ke akhirnya ya dikomunikasiin aja sih sebenarnya. Kalau misalnya emang nggak ada, terus kalau misalnya kadang-kadang kan nggak ada karena menunggu feedback klien ya. Tapi kan ada juga yang nggak ada karena memang udah beres. Kalau memang udah beres kan berarti bisa masuk kerjaan baru nih. Tapi kalau yang nunggu feedback klien, nah ini yang rada was-was nih, mau bilang gue kosong nih, tapi tiba-tiba feedback klien masuk, koit kan. Nah makanya kayak gitu-gitu ya. Balik lagi ke pertanyaan yang awal berapa jam lalu tuh, setengah jam lalu ya, komunikasiin aja sih, di info-info aja kan, gitu. Nggak usah sok-sokan, Kak gue kosong nih, gitu. Itu juga nggak dianjurkan ya, tapi kalau misalnya memang ada lowong, ya dikasih tahu aja. Nah itu godaan dan cara gue men-tackle-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tapi kan gini, kalau misalkan teman-temannya lagi kebakaran kan masa lagi slowing down kita diam-diam baik gitu kan ya. Iya. Harus sensitif juga gitu. Soalnya apalagi soal percutian gitu ya, kalau di NPC itu kita benar-benar kalau misalnya ada yang mau cuti, kita sih bisa mungkin backup karena kita tahu suatu hari kita ada emergency juga, itu teman-teman inilah yang akan siap sedia gitu kan. Jadi mesti saling ya teman-teman. Kalau dari yang aku ambil sih dari Mas Din gitu ya. Ya. Komunikasi aja lah, mau apapun. Jadi kayak gitu-gitu ya, karena tadi kita nggak kelihatan kan, jadinya ya cara ngasih lihat kita lagi apa dan gimana kondisinya dikasih tahu aja. Jadi bisa di set bareng-bareng nih, enakan gimana gitu. Jadi tetap kan masih jam kerja anyway. Iya. Ya. Oke. Kata ya kalau gitu gimana, Fred? Godaan terbesarnya? Kalau aku godaan terbesarnya mungkin ini ya, karena kalau kita kerja remote itu, especially aku kerja remote-nya dari rumah gitu ya, itu kan nggak ada pembeda waktu antara oke, kita bisa di rumah kita kerjain kerjaan-kerjaan rumah, terus nanti habis itu kita berangkat ke kantor, habis itu kita pulang lagi untuk kerjain kerjaan rumah lagi. Itu kan nggak ada pembedanya gitu ya. Kalau dulu kebetulan aku pernah kerja work from office juga, itu ada kelihatan gitu. Jadi ada waktu-waktu di mana aku bisa bersih-bersih rumah, masak, atau kayak sekedar leyeh-leyeh gitu, itu ada pembedanya. Sementara kalau di remote work ini kan nggak ada. Nah mungkin salah satu godaannya itu sih kayak lagi kerja tapi rumah kayak kok berantakan ya, kok lantainya kotor ya, kayak ada godaan tiba-tiba pengen nyapu gitu. Itu kayak godaan, itu mah kewajiban bro. Itu tapi ada banget momen. Nah tapi kan kewajiban yang kayak sebenarnya bisa dilakukan entar gitu kan, bisa dilakukan nanti, bisa dilakukan setelah jam kerja selesai gitu. Cuman kayak ketika kelihatan di depan mata tuh rasanya gatel gitu ya. Itu sih buat aku itu salah satu godaan juga gitu. Kadang-kadang soalnya kan ada yang beralasan juga kan kerjain beres-beres rumah atau masak kan jadi salah satu kayak hiburan gitu. Ya itu sih sebagai pekerja remote itu harus jadi istilahnya dalam tanda kutip mungkin komitmen ya. Maksudnya kita juga tahu sadar diri kapan waktu kita harus fokus ke kerjaan, kapan kita bisa sambil nyicil-nyicil gitu ya. Mungkin sebagai kalau misalnya di sini ada yang kerja remote dan juga ibu rumah tangga gitu, mungkin juga paham kayak bagi waktunya agak susah gitu. Nah, mungkin bisa sih mungkin ketika sambil meeting yang harus dengerin aja bisa sambil jalan kaki gitu ya. Bisa sambil nyapu sebentar gitu. Tapi juga
jangan sampai godaan-godaan itu juga tetap harus tetap mengganggu pekerjaan gitu saatnya emang kita butuh fokus mencurahkan fokus kita dan isi pikiran kita ke kerjaan ya harus komitmen ke situ gitu sih Kak kalau dari aku. Wow. Kak, menanggapin Kak Andilina Tea Pranasari dong. Boleh. Panjang ya. Iya. Tapi kalau gue ya misalnya ini kerja di rumah kan kita. Kita ya. Gue deh at least. Jadi rumah. Suasananya kan rumah. Terus kalau di depan rumah, di depan komputer atau di depan kita berantakan, menurut gue fair-fair aja sih kalau dibersihin. Cuman di info. Kayak, Kak bentar Kak, gue nggak fokus nih, rumah gue berantakan banget, minta 5 menit aja atau enggak 3 menit aja gue mau beresin sedikit gitu. Jadi Benar itu juga bisa banget sih. Godaan, tapi ya kalau misalnya bisa bikin lebih kondusif, menurut gue bisa bikin kerjaan lebih kondusif mah sikat aja, asal dikomunikasikan biar nggak asumsi taruhannya pendapatan. Nah, udah itu aja. Assalamualaikum. Ya sih, soal bebersih aku relate lagi sama Tea. Benar kan? Jadi itu kayak ya karena kerja di rumah ya mostly gitu, jadinya perlu juga set ekspektasi sama diri sendiri gitu, kayak oke, misalnya kayak belum beres tempat tidur nggak apa-apa, besok lagi beresnya gitu, kayak misalnya kerjaan lagi nggak mungkin kan nih, misalnya lagi padat gitu, kayak iya benar banget, nyempil nggak mungkin kan, atau kayak aduh oke, gue belum mandi, kadang-kadang aku mandi kayak 2,5 hari gitu. Cuci muka nggak sih gitu. betul. Ya dasteran, tapi kalau misalkan konteksnya nggak ketemu klien ya, kalau nggak lagi di serius setting gitu, ya nggak apa-apa, dasteran gitu sambil kerja kayak gitu sih. Jadi kayaknya ya set ekspektasi sama diri sendiri juga perlu ya, kalau ya biar kitanya juga bisa komit sama kerjaan, terus ya nggak terlalu, ya nggak banyak distraksi lah gitu. Betul. Ya, kalau Chandra gimana Chandra? Kalau aku mungkin bukan godaan untuk rebahan, itu nggak mungkin deh, karena kan anak metal nggak ada yang rebahan-rebahan, nggak ada. Kalau lu yang menggoda ya Chan ya. Kalau lagi kan ya nggak ada kan godaan untuk rebahan, enggak sih. Kalau lagi godaan terbesarku sebenarnya godaan untuk itu ngerjain kerjaan freelance kalau aku sendiri. Jadi karena kan gimana tuh? Kalau kadang kalau misalnya kerjaan udah beres gitu kan, udah update ke PM, terus tinggal dicek gitu kan. Terus kadang lama kan, kadang PM juga harus review kerjaan desainer lain gitu. Jadi sambil ngapain deh, ya aku kerjain freelance. tapi yang jelas, yang penting ya, satu hal yang penting yang kalau misalnya teman-teman kan kadang juga banyak ya yang bekerja remote juga ngerjain freelance juga gitu. Yang penting yang harus dilakuin jangan sampai AFK kalau menurutku sih. Jadi jangan sampai pergi dari tempat kerja kita gitu. Jadi kalau misalnya ada PM yang udah balesin kerjaan kita, atau ada teman kita yang nyariin, kita kan bisa lebih cepat buat reply atau respon kan, ketimbang kalau misalnya kita AFK gitu. Kalau rebahan kan kita pasti AFK kan, kayak kasur itu kayak waduh, ada kalau misalnya mau balesin lagi kan harus beranjak lagi kan, terus ngetik gitu kan. Kalau misalnya kita masih stay di tempat kerja kita, itu masih lebih cepat ngerespon pertanyaan teman kita, atau kalau kita dicariin gitu. Jadi walaupun kita mungkin aku berdosa ya soalnya kerjain freelance gitu ya, tapi seenggaknya masih di meja kerja sih gitu. Jadi masih aman lah, kalau dicariin juga nggak sampai slow respon ya, karena yang penting itu kalau remote working itu kalau bisa fast respon sih ke teman-teman kita, biar mereka nggak panik gitu loh kalau misalnya ada revisi atau ada kebutuhan lain. Itu kalau aku sih. Tuh. Juggling tipis-tipis
Boleh. Tapi itu tadi mohon maaf Mas Adinya tadi bilang oh gitu Mas Chan. Ini Aman, FYI Mas aman. Adi itu bosnya Mas Chandra ya. Iya. Aman. Tapi ya gitu. Ya, tapi ada konsekuensinya juga ya. Aku juga kadang-kadang suka kayak pengen lihat apa gitu. Juggling kan capek ya. Jadi kadang-kadang itu sih yang dikorbankan gitu. Ketika kitanya gatelan pengen lihat atau jangankan yang maksudnya side project gitu, yang project yang maksudnya di sama-sama di NPC juga kadang-kadang kan kita butuh ekstra banget kan kayak juggling yang terlalu intens gitu. Banget. Gitu sih. Nyelip sedikit Kak, tadi ngomongin juggling dan kerjaan ya. Gue salut sih sama Chandra bisa juggling ke kerjaan karena even kadang-kadang kalau lagi pack juga di kantor gitu ya, kerjaan abis ini langsung ada yang ini. Itu tuh kayak butuh 2-3 menit buat napas dulu gitu loh. Nggak bisa langsung abis itu ganti lagi gitu. Ini kalau gue ya. Nah, biasanya di situ juga gue kabarin anyway sih, Kak, bentar Kak, napas bentar ya 5 menit gitu. Abis pusing ngerjain yang A gitu mau ke A, ke C, ke A lagi. Itu tuh kayak ya manusiawi aja lah gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan kadang kalau partner gitu, project manager atau lawan kerja kita kan suka nggak ngerti ya, kita ngerjain gimana. Nah, kalau nggak ngerti ya kita kasih pengertian. Baik lagi di info-info aja kan. Tips dari gue, buat gue sendiri. Kalau mau diingetin, ya kasih pengertian. Gitu. Betul. Ya, pokoknya yang penting sama-sama mengerti urgensi masing-masing lah gitu ya. Pokoknya tujuannya adalah oke, misalnya kita ada kendala atau gue butuh tadi misalnya berhenti dulu sejenak gitu. Cuman yang penting adalah ya udah apapun kondisinya kita sama-sama pengen achieve project success nih gitu. Kalau misalkan ada ada hal-hal yang kayaknya perlu ditolerir dulu, ya komunikasikanlah. Jangan sampai memendam gitu. Karena benar sih kata Mas Tim tadi, kalau soalnya karena kita nggak saling lihat, jadi kalau kita nggak berusaha untuk memperlihatkan ya nggak akan kelihatan. Kayak Mas Tim, siapa tahu ngerjain desain yang seproject sama aku sambil nangis kan, aku nggak tahu. Gue kasih tahu ya Pak. True story. True story. Oke deh, karena waktu gitu ya sudah tidak berasa gitu, banyak banget yang sudah kita sharing-sharingkan. Kayaknya masih banyak ya yang bisa di-sharing sebenarnya ya. Sebenarnya. Oh banyak sih. Mungkin kita bikin nice talk sahur. Ya boleh. Menarik. Nanti Kak Rilis udah senyum-senyum aja, ngerjain gua loh gitu. Oke, kayaknya kita mau mulai masuk ke Q&A. Ya, katanya jawab. Ini sebenarnya ya dari awal acara udah ada Kak Zaki ini raise hand gitu. Ini Kak Zaki mau dipersilakan duluan gak nih buat tanya-tanya? Masih di sana kan kamu, Zaki? Oke. Kalau nggak apa-apa. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Secara langsung ke para speakers. Kepencet. Oh, kepencet. Kepencetnya 2 jam. Gak apa-apa. Gak apa Kak Zaki. Kalau mau kesal aja nggak apa-apa kok Mas Zaki kalau dicengin. Bercanda ya, biar kita nggak terlalu ini. Yang langsung full. Yang langsung buruan raise hand, kata Mimin. Nggak ada ya? Ya udah, kalau nggak ada. Oh ada. Kak Yunus. Silakan Kak Yunus. Kak Yunus dari mana? Halo Kak, Halo. perkenalkan saya Yunus sekarang di Bandung ya, kebetulan. Wih, warga Bandung. Budak Bandung. Halo. Bandung. Oke, aku ada pertanyaan terkait ini kan pasti kan setiap divisi itu kan ada beberapa tim ya. Untuk desainer pasti ada beberapa orang, UI UX beberapa orang, terus ya dan tim-tim yang lain. Nah, misalkan salah satu dari tim itu kebetulan hari itu tuh berhalangan hadir atau mungkin nggak bisa atau mungkin keterangannya sakit lah istilahnya kayak gitu. Nah, untuk pekerjaan itu mungkin yang udah dikerjakan beberapa hari sebelumnya itu kan
apakah itu masih bisa dilanjutkan oleh tim yang lain kah? Atau gimana ya gitu? Operannya tuh gimana? Nah, yang kau tanyakan pasti kan dalam satu tim itu desainer satu sama desainer yang lain itu kan ada spesialisasi yang berbeda, mungkin style yang berbeda dan pasti cara dia menangkap briefnya berbeda juga. Nah, itu gimana cara ngatasinya itu biar outputnya itu bisa sama seperti di brief awal gitu, sesuai ekspektasi awal lah gitu mungkin. Mantap, terima Ya, kasih itu aja. Kak Terima Yunus. kasih. Backgroundnya graphic designer kah atau? Oh iya, sedikit informasi, saya dulu juga pernah tahun 2021 bulan September itu juga pernah nyoba masuk di NTMY dulu. Wah, Terus oh iya. itu Seru Kak Yunus. project manager aku tuh itu Kak Rilis itu. Oh, Kak Rilisnya tuh kan, Kak Rilisnya itu. dari sini. kan Gitu. buat teman-teman di sini Oh. Karilis itu yang di sini namanya Nice Talk ya. Ya. Iya, itu Hilang panggilan. lagi. Oh gitu, Heeh. oke. Gitu. Oke, Oke, terima kasih. terima kasih Yana sudah bertanya ya. Jawab dari siapa dulu ya? Saya Kak. Ya boleh. Semangat aja Mas. Tambahin. Oke. Kalau misalnya graphic designer di NTM-nya sih kalau ngomongin style beda-beda ya udah, teman kan kalau misalnya kita ngerjain project harusnya paling nggak udah punya satu visi misi yang sama kan. Solusinya mau diapain, treatmentnya mau gimana, at least itu udah sama dulu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba satu desainer sakit terus harus di backup, solusinya ya adalah ya sebelum itu terjadi, karena kan namanya sakit, namanya cilaka gitu ya, nggak ada yang tahu kapan kejadiannya. Jadi kita antisipasinya adalah biasanya tiap end of the day semua desain yang kita kerjain designers itu kita upload ke Drive standar lah ya. Jadi desainer lain misalnya kejadian apa-apa nuju belum menjalik bisa nerusin. Maaf ya ada bahasa-bahasa Araban gue dari Dubai. Terus nah, cuman yang tricky partnya adalah ini sering terjadi dan kadang-kadang gua pun sebagai manusia suka skip. Tapi udah membaik ketika kita bikin ini lebih ke teknis ya, graphic designer related nih. Kita ngerjain file, anggaplah Photoshop gitu. Di Photoshop bikin layer banyak, bikin layer teks, layer efek, filter, nganu-nganu gitu. Cuman karena pengen buru-buru, udah semua copy of layer ini layer ini filter itu gitu. Tapi nggak jelas itu yang mana kan. Nah, at least di part itunya kita udah rapih gitu. Tiap layer di rename. Jadi ketika kita oper kejadian yang enggak harus oper ke desainer lain yang nerusin juga lebih gampang gitu. Jadi ya kerapihan di working file sih jadi kasarnya. Nah itu juga karena gue juga nggak pengen tiba-tiba gue harus nge-backup desainer lain, terus pas gue buka filenya anjir nih orang males banget sih, gue jadi bingung, mendingan gue bikin file sendiri lagi, which is akan takes time lagi kan. Gue nggak mau kayak gitu, gue harus kasih itu ke at least working file gue. Jadi ketika gue tiba-tiba harus di backup sama orang lain pun nggak ngerasa stres dengan kerjaan gue. Itu sih paling. Dan ya kerjanya based on cloud lah pastinya. Di-upload, terus kayak kalau misalnya nggak ada yang nge-backup ya udah bikin aja lagi, tinggal terusin aja kerjaan sendiri. Itu buat yang desainer grafis Mas Yunus. Kita nggak pernah ketemu ya Mas Yunus? Thank you, Mas Tim. Semoga terjawab ya, Kak Yunus. Tapi kalau dari Chandra, ada mau tambahin nggak? Kalau di UI UX tuh kayak gimana? Ada emergency gitu? Kalau kayak gitu sih sebenarnya hampir sama ya kayak di graphic designer gitu. Kita juga backup juga kalau misalnya ada desainer yang sakit atau cuti gitu. Nah kalau misalnya terms-nya lagi cuti, kan biasanya izinnya itu kan jauh-jauh hari ya, seminggu gitu. Kalau di kita kan izinnya seminggu gitu. Dan biasanya juga mention nih, kira-kira nanti yang backup waktu kita lagi cuti siapa, itu juga dilampirin, disebutin namanya. Jadi dari jauh hari udah tahu kalau dia bakal backup kerjaan kita gitu. Dan kalau misalnya dari sisi kerjaan di UI UX sih, karena kita pakai Figma ya, jadi
mohon maaf kita nggak pakai cloud seperti Adobe ya. Jadi karena kita online base di Figma, cuman sesimpel share link doang sih dari kerjaannya UI UX yang sebelumnya ke kita gitu. Kita buka filenya, terus dari PM-nya sih briefing singkat ya, briefing tipis-tipis gitu. Terus kita ya sambil explore juga sih untuk kerjaannya teman kita tuh kayak gimana sih gitu di file Figma-nya tuh kayak gimana dari tingkat layering-nya, terus naming, organisasi di Figma-nya tuh kayak gimana gitu kita pelajarin soalnya kan kita pengen output-nya itu konsisten gitu. Walaupun kita beda desainer, kita punya style yang beda, tapi gimana caranya kita bisa ngasilin output yang sama gitu. Jadi klien nggak sampai tahu nih, kalau ini kok hasilnya kok beda ternyata sama yang sebelumnya gitu. Jadi jangan sampai hal itu kejadian sih. Jadi kalau bisa kita pelajarin betul-betul briefnya, terus untuk filenya kayak gimana, terus cara kerja teman kita kayak gimana di Figma gitu, kita bisa adaptasi, kita bisa ngikutin untuk ngerjainnya kayak gimana. Jadi harusnya sih nggak sampai ada isu ya kalau misalnya kita bener-bener bikin stylenya konsisten, terus cara kerjanya sama gitu, harusnya aman sih. Gitu sih kalau dari UI UX ya. Keren nih UI UX. Nah, pindah dong Sim. Kalau gue nggak keren. Enggak dong, enggak. Aman masih keren sih, pasti keren. Cuma nonton aja, kalau di kantor tuh pasti ada kayak gini selek gitu. Iya, agak crash ya, agak crashnya gitu ya. Bumbu. Iya. Itulah pentingnya ada kayak regroup sama teman-teman gitu, misalnya weekly kah atau bi-weekly gitu, biar tahu ya yang lagi dikerjain sama teman-teman yang lain tuh apa sih gitu, progresnya kayak gimana. Jadi sewaktu-waktu butuh backup, oh iya pernah nih diceritain sama Chandra gitu, pernah nih diceritain sama Westin kemarin gitu. Mantap. Kalau Teh ada yang mau nambahin nggak Teh? Kamu ada handover gitu nggak kalau lagi Aku iya sometimes kalau misalnya tiba-tiba sakit gitu ya, itu sering beberapa kali terjadi sih. Tapi kalau dari aku karena apa namanya, mostly text based dan pokoknya komunikasi gitu ya, yang perlu ditekankan sih awareness tentang kita lagi ada project apa aja, kantor kita lagi pegang klien apa aja, itu jangan sampai kita cuman paham atau kita cuman tahu klien yang kita pegang, sementara klien lain tuh ada juga gitu. Jadi kita at least tahu, walaupun nggak terlalu deep dive into the project, kita tahu gambarannya tuh ini kliennya seperti apa, project apa yang kita pegang. Jadi ketika kita tiba-tiba diminta tolong, kita nggak terlalu buang banyak waktu untuk mengenali kliennya gitu. Jadi kalau dari sisiku sih mungkin itu awareness dengan project-project yang ada, dan kalau misalnya ada waktu nggak masalah banget untuk spend your extra free time untuk mengunjungi project-project lain. Kalau aku soalnya tipikal orang yang nggak suka banget kalau dashboardku tuh ada unread chat. Jadi ketika ketika ada waktu kosong, aku pasti akan suka buka channel-channel lain. Kalau di Slack kan ada channel-channel berbagai project gitu ya. Aku liatin sambil buka, kalau misalnya ada in a glance, ada yang kayaknya menarik atau kayaknya penting, aku akan baca. Tapi kalau misalnya nggak ada, oke, aku skip dulu. Jadi at least punya gambaran apa sih kayak dalam tanda kutip trending topik dari channel tersebut gitu. Aku kurang lebih tahu nih apa yang lagi diomongin gitu sih paling kalau dari aku. Terima kasih ya. Aku coba mau bacain ini ya yang sudah masuk nih. Kak, mau bertanya, sebagai pekerja remote, pernah nggak sih merasa burnout atau mungkin merasa kesepian karena nggak bertemu orang secara fisik dan mungkin bersosialisasi juga jarang gitu. Kalau pernah, gimana ya Kak cara mengatasi hal tersebut? Oke, berarti pertanyaannya mengatasi rasa kesepian dan burnout karena lebih banyak kerja sendirian kali ya menjadi remote worker. Siapa yang paling relate? Tiga-tiganya relate mungkin. Aku dulu, aku mau jawab.
Oke. Woi, sabar dong. Tea dulu Kak. Aku dulu deh. Iya. As a konteks kali ya sebagai bumbu. Aku tuh pindah ke Fukuoka tuh baru banget. Jadi kayak belum ada sebulan gitu. Jadi masih minim komunitas gitu ya untuk di sini. Tapi kalau dari sebelum aku pindah ke sini, apa yang aku lakukan untuk mengatasi kesepian dan rasa burnout itu ya yang paling minimal adalah cari suasana baru gitu dengan WFC, disempatkan untuk WFC atau apa namanya kerja kalau misalnya nggak bisa WFC banget mungkin kayak kerja di setup atau ruangan yang berbeda gitu misalnya. Itu lumayan agak bisa merefresh pikiran dan merefresh mood kita gitu. Kalau bisa WFC juga lebih baik. Dan for konteks aku juga tipikal orang yang nggak masalah untuk nongkrong di luar sendirian. Yang aku nggak harus ngobrol, tapi ketika di luar itu ada orang lain gitu ya, sambil ngeliatin orang lagi ngapain gitu, itu lumayan kayak recharge gitu sih. Apa namanya menyegarkan pikiran gitu. Tapi aside from that juga yang perlu ditekankan ketika kita jadi pekerja remote yang cuma di rumah gitu ya, kita kan nggak ada kesempatan untuk keluar ketemu orang dan sebagainya. Manfaatkan weekend untuk kumpul sama keluarga, kumpul sama teman-teman, or even ketika kita punya hobi, pastikan kita tergabung dalam satu komunitas gitu. Apa namanya, nggak harus sering-sering, nggak harus setiap hari, tapi ketika ada kesempatan free time, ikutlah komunitas buat sharing, karena sebagai pekerja kreatif gitu ya, justru referensi-referensi itu didapatkan dari orang lain kan pasti. Kalau misalnya kita kebanyakan spend time sendirian tuh kadang-kadang ya udah referensi kita berhenti di situ-situ aja gitu. Nah, salah satu caranya ya dengan kita ketemu sama orang lain itulah apa namanya kita bisa merefresh referensi sekaligus merefresh apa namanya social battery kita itu sih kalau dari aku. Gimana yang lainnya dari Mas Diem, Kanisa, Mas Banyak Chan? sekali. Ya banyak sekali rekomendasinya ya. Iya Ya betul sih sekali. meng-adjust aja keseharian atau kayak ada nggak yang bisa diubah setup kah? Iya. Cat ini kah, cat rumah, cat kamar gitu. Sudah Agak ribet serba ya? putih. Sekarang nanti jadi suasananya jadi serba hitam. Nambah kamar gitu ya, bisa juga bikin partisi juga tuh. Bisa atau Iya, mau bisa. pindah dari kamar jadinya ke kamar mandi biar lebih adem, boleh kalau emang works ya. Oke. Oke. Pertanyaan berikutnya ya. Mau tanya nih agak out of topic sedikit, hahaha. Buat kakak yang stay di Dubai dan di Jepang, dengan kerja remote dari Indo itu, dengan kerja remote dari Indo sementara tinggal di luar yang biaya hidupnya jauh lebih tinggi, apakah penghasilan dengan standar Indonesia ketutup buat biaya hidup di sana? Karena kebanyakan justru sebaliknya, kerja remote dari Indo tapi kantornya tuh di luar negeri gitu, dengan standar gaji di sana. Nah ini Mas Diem dulu nih yang jawab nih. Tapi coba kayak seru kalau dijawab. Bentar, kayaknya sinyal gue ada. Apa? Loh. Oh itu gue ya jawab. Nah gini guys, cukup atau enggak kan gimana kita ya. Betul. Kalau mendingan daripada nggak ada kerjaan, ntar apa yang harus dibayar, tagihan segala macam kan juga nggak akan dibayar dengan sendirinya kan. Jadi ya kalau seandainya kan karena gini, kondisi orang kan beda-beda ya. Ada yang mungkin ngerasa nggak cukup, ada yang ngerasa berlebihan, ada yang ngerasa cukup-cukup aja gitu. Menurut gue ya kita sih adaptasi aja sih gitu. Jadi kalau misalnya namanya kerjaan ya, kalau ngelihat sekarang kayaknya makin susah juga kan cari kerja gitu. Sekarang kita kerja remote, banyak benefitnya, kayak lu nggak perlu ke kantor, lu nggak perlu mandi, bisa hemat sabun, bisa hemat sampo, bisa hemat air, bisa hemat transport gitu. Banyak. Kalau kita pandai bersyukur ya, semua tuh kalau bahasa gitu deh. Itu semua mah nggak ada apa-apanya. Semua nikmat-nikmat aja gitu.
mungkin kalau nggak cukup buat jasmani, tapi cukup buat rohani, ya kan? Selalu ada aja yang bisa disyukurin. Jadi itu menjawab pertanyaannya nggak tadi? Nah, kalau yang merasa oke Boleh. cukup nih buat ngebayar hidup gua gitu, misalnya di sini, ya berarti lu harus cari tambahan gitu. Bukan hal yang haram kok buat ada extra job, buat ada side hustle gitu. Jadi ya diadaptasi aja lah gitu. Ini buat beda-beda orang ya. Kalau gue sendiri gimana, ya itu informasi pribadi ya. Maaf saya nggak bisa share teman-teman. Tapi terima kasih udah nanyain, care banget. Assalamualaikum. Nah ini Nice Talk mulai transisi jadi kultum ya, karena Iya, udah mau betul. buka kali ya. Edisi Ramadan. Kalau Teh gimana tuh diceritain? Iya. Kalau aku sih apa namanya memahami prioritas ya, kayak kadang-kadang ketika kita masih di Indonesia waktu sebelum pindah ke Jepang gitu kan bisa WFC setiap hari misalnya, enggak juga sih kayak mungkin WFC kayak seminggu 2 kali, main lebih sering, jajan lebih sering, beli apa namanya kebutuhan hobi lebih sering gitu. Untuk sekarang ya karena kita lagi tinggal di negara orang yang secara ekonomi juga standar living cost-nya lebih tinggi gitu, ya itu tadi kayak yang aku ceritain di awal sama Mas Dim, makanya lebih sering kerja dari rumah ya Mas Dim ya gitu. Jadi kayak ketika apa namanya kita punya waktu free time untuk cheat day, kita bisa lebih splurge dan lebih apa namanya, oh kita bisa beli semau kita gitu, nggak apa-apa. Nah itu dihasilkannya salah satunya dari prioritas gitu. Tapi kalau aku sendiri sih juga sama kayak Mas Dim, kayak kalau dirasa masih ada waktu untuk apa namanya ada waktu longgar untuk bisa ambil side job freelance gitu, nggak masalah gitu, karena ya di Indonesia pun pasti kalau misalnya kita dengan gaji yang ada sekarang gitu ya, kalau misalnya kita merasa nggak cukup, bisa aja kita tetap ngerasa nggak cukup gitu. Jadi kalau aku sih apa namanya salah satu ininya sih ya dicukup-cukupkan dan gimana caranya bisa mengatur kehidupan itu sesuai ya pendapatan yang kita punya dan merasa cukup itu sih. Susah. Aku masih belajar untuk itu juga gitu. Betul, susah tapi bukan berarti nggak bisa ya. Betul. It's a process pastinya gitu. Oke. Ya menyesuaikan lah ya. Betul. Kita ada, kayaknya itu udah maksudnya udah survival kit sih. Kayak kita juga kalau misalkan kita kerja di Indo sekalipun misalnya onsite nih, terus kayak udah tanggal 20 nih gitu ya, pengeluaran harus nggak ada di press kan, itu kayaknya udah automate gitu. Sama kayak ya berarti kayak pasti ada strategi-strateginya sendiri ya, teman-teman kan pasti hitung gitu kayak monthly itu kayak gini ya ternyata pengeluaran. Betul. Gitu, berarti harus ya Kak, kurang atau cukup itu cuman mindset Kak. Mindset. Okay. Oke. Tadi sempat ada yang nanya nih ya soal sebentar. Pernah berantem nggak Kak? Karena yang WFO aja kalau briefing atau meeting suka sampai adu mulut sama tim sendiri. Oke, kita tanya ke yang paling kalem dulu ya, Chandra. Kalem ya. Pernah berantem nggak, Chandra? Kalau yang di itu ya, yang pengalamanku sih bukan ke berantem sih, tapi lebih ke kayak nggak sreg gitu loh. Jadi kayak mungkin ada beberapa case kita nggak setuju sama satu hal itu ya. Kalau misalnya WFO kan kelihatan kan, kayak kalau misalnya adu mulut kan pasti kelihatan ya. Kalau di remote itu nggak begitu kelihatan. Jadi teman-teman itu kadang mereka memilih untuk diam gitu. Dan yang uniknya itu ya, yang uniknya aku pernah ketemu itu ya, kalau misalnya teman-teman ada isu gitu, kita kan ada dari beberapa kota kan ada punya sekumpulan sendiri ya, punya sekumpulan sendiri di grup WA atau di mungkin kita WFC bareng gitu kan, kita pernah gitu. Nah itu baru ketahuan tuh masalahnya kalau kita ketemu langsung. Jadi kayak kalau ini kayak gini gitu. Jadi kayak saling ngomongin orang gitu. Jadi kalau misalnya
lagi WFC apa lagi remote ini nggak kelihatan kalau misalnya ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya kita udah saling ketemu lah ya, saling ketemu gitu sama teman-teman yang sekantor gitu, kita WFC bareng. Nah itu muncul topik-topik obrolan yang mungkin kita nggak tahu nih kalau waktu remote kayak gimana gitu. Kita tahunya waktu ketemu langsung gitu. Jadi ya kalau ada isu ya mereka lebih milih diem, tapi kalau ketemu baru mereka langsung duar-duar gitu ya, langsung langsung Oh, diomongin gitu kayak gitu sih. Gitu, skill ilmu keren ya hitam. di sini ya, skill ilmu hitam. Tapi bukan berarti silent treatment kan, kayak maksudnya Bukan. ya udah oke sekarang gue nggak kondusif nih, kalau gue ngomong udah pasti nggak enak. Ya. Berarti take a step back dulu, ntar deh gue ngobrol sama orangnya gitu kali ya. Betul. Betul. Iya. Soalnya kadang-kadang kan kita nggak selalu bijak ya. Kadang-kadang ada sisi aduh reaktif nih pengen gitu. Iya. Oke. Ini itu sebenarnya guys ada satu pertanyaan lagi yang lumayan on demand ini gitu, karena banyak banget yang nanyain tentang gimana sih caranya biar bisa terekspos sama opportunity di luar negeri gitu, secara remote gitu ya. Apa sih yang perlu dipersiapkan? Maksudnya itu pertanyaannya kayak gitu, atau gimana sih cara bisa nge-attract project atau klien dari luar Indonesia kayak gitu. Mungkin pasti kan di antara kalian bertiga pasti akan banyak yang udah berpengalaman di situ tuh nyari project di luar. Siapa dulu? Boleh, siapa dulu? Mas Ayo, Dim siapa aja, Mas dulu? Dim, udah. Udah Mas Dim. Gas, Mas. Apa ya jawabannya standar ya, maksudnya ini nggak usah keluar negeri lah, di dalam negeri, maksudnya kerjaan online kali ya, biar ke expose gitu ya, syukur-syukur dapat yang luar negeri kalau misalnya rate-nya lebih tinggi gitu. Gimana biar ke expose? Jawabannya ya expose diri gitu. Kalau misalnya kita diem aja orang nggak akan ngeliat kita gitu, kita ya show off, kita punya apa, kita pernah bikin apa, kita punya pengalaman apa, taruh di kira-kira channel-channel atau kanal-kanal atau platform sorry bahasa Indonesia gue, platform yang kira-kira potensial buat orang ngelihat kita gitu. Even kalau sekarang kan orang malah bikin akun IG sendiri gitu buat portfolio gua gitu, ini karya gua, kalau yang akun aslinya yang ini gitu kan. Even IG, even atau di WhatsApp gitu, status WhatsApp kalau mau promo-promo, gue pernah bikin ini loh, ini gini, ini website portfolio gua, bikin aja gitu. Jadi kalau kita nunggu orang nge-expose kita atau kita ke-expose dengan sendirinya, kayaknya kemungkinan besar nggak terjadi. Jadi ya kita mesti pinter jual diri aja sih. Anjay, jual diri yang halal ya. Halal, astagfirullah. Secara Nggak positif boleh ya. malu-malu, nggak boleh malu-malu, Ya. bener. Lebih pede. Di zaman sekarang tuh kayaknya kita diajarkan untuk dalam tanda kutip nggak tahu malu untuk menjual interest kita atau karya kita gitu. Kalau aku personally dari sisiku as a social media specialist kan memang nggak terlalu banyak ada kayak aku bikin desain ini nih kerja untuk klien ini, nggak terlalu banyak portfolionya, tapi at least dengan aku menunjukkan aku minatnya di sini, misalnya aku punya hobi di olahraga, nah itu aku tunjukin di Instagram personalku atau aku mau bikin Instagram sendiri, itu tuh nanti akan ada gitu ternyata. Dan aku baru sadar juga sekarang ya, ada yang orang-orang melihat opportunity kerja sama bareng Thea nih dari hobi yang ini atau dari hobi yang itu gitu. Itu sih salah satu insight dari aku. Kalau dari Mas Chan pasti juga lebih banyak nih mungkin. Oke, kalau aku mungkin lebih spesifik langsung ke cari kliennya aja langsung ya, cari kliennya yang dari luar negeri gitu. Jadi ya emang bener sih kata Mas Dim, kata Thea, untuk kita jangan malu lah untuk nampilin kinerja kita yang terbaik gitu ya. Jadi kita mungkin bisa start dari portfolio gitu ya. Portfolio kita rapiin, kita kumpulin, mungkin kita upload juga. Jadi portfolio jangan sampai berhenti cuman di file kita doang gitu, jangan sampai berhenti. Bener banget. Jadi
pilih yang paling baik, pilih yang kira-kiranya yang paling pede buat di-share ke publik ya. Terus kita kumpulin, kita upload ke beberapa platform ya. Mungkin kalau dari desainer kan ada Dribble, Behance, kayak gitu-gitu ya. Terus kalau misalnya kita udah show off portfolio, kita juga mungkin boleh sih kalau mau nyobain beberapa platform freelancer ya gitu. Kan banyak tuh teman-teman bisa tahu lah kira-kira platformnya apa gitu. Teman-teman bisa langsung apply aja kalau misalnya ada brief, ada proposal gitu ya. Teman-teman dengan PD kalau misalnya udah portfolio udah dikumpulin, itu bisa lebih mudah buat propose ke calon klien gitu. Ini loh kerjaanku gitu. Ini aku bisa loh ngerjain website atau mobile app dengan style kayak gini gitu. Nah itulah gunanya kita ngumpulin portfolio gitu. Jadi kalau bisa portfolio dikumpulin dengan rapi ya, yang terbaik, sehingga klien itu bisa menilai kerjaan kita itu sebagus apa sih gitu. Karena kan kalau di dunia freelancer itu kadang kita juga harus itu ya kompetisi ya sama freelancer lain gitu. Jadi gimana caranya kita bisa eh, ngeluarin kinerja kita yang paling baik gitu ketimbang freelancer yang lain gitu. Jadi jangan malu lah untuk kita buat ngumpulin portfolio, kita publish, kita upload gitu ya, kita propose ke klien juga gitu. Dan itu kan bisa jadi jalan ya, jalan kita buat dapetin klien pertama gitu ya. Terus bisa nanti kalau misalnya udah sukses, itu udah sukses, deals-nya udah beres, bisa lanjut lagi ke klien selanjutnya kayak gitu. Jadi ya start from portfolio itu sih kalau dari aku yang penting. Iya. Sama reach Betul. out kliennya. Jangan kita yang nunggu klien datang ke kita, tapi kita yang reach out ke klien. Kayak gitu. Kalau lu beruntung banget ya. Enggak sih, enggak seberuntung itu sih. Ya pokoknya jangan malu, lu harus pede, kecuali keluarga lo udah kaya dari lo lahir gitu. Jadi ya udah. Nah, iya itu. Boleh lah malu-malu gitu. Iya. Ya, Sama nggak apa-apa. pastikan kita mengumpulkan jejak digital, tapi jejak digital yang bisa menghasilkan gitu ya. Bukan jejak digital yang bisa membawa aib gitu sih. Iya. Penting juga itu, penting juga. Karena kita banyaknya, ya di modern worker kan banyaknya interaksinya digital ya. Betul. Banyak jejaknya. Pastikan itu jejak-jejak yang baik ya kalau ditelusuri. Iya. Jadi kalau kita lihat, kita look back kayak apa namanya, iseng-iseng nge-google nama kita tuh kayak, oh mana nih yang yang oke-oke nggak nih gitu. Kita harus bangga juga. Itu Google lama lo ya. Kamu lo nggak pernah, Mas? Gue sih chat GPT. Oh iya. Mas Siapa Bayu tuh, Dimas siapa? Bayu? Oh, jawab. Enggak, canda. Oke, Kak, apalagi Kak? Ayo tanya-tanya biar banyak nih pertanyaannya Kak. Udah sih. Ya itu udah tercover semua. Ya jangan berhenti ya teman-teman yang mungkin sekarang lagi ada di fase kayak aduh struggling banget nih, gue pengen nih project pertama dong atau dolar pertama misalnya. Jangan berhenti karena sejatinya pasti kita belum mentok gitu. Mungkin banyak juga strategi-strategi yang belum kita coba. Iya, atau mungkin lebih banyak distraksinya yang kita kayak terbawa gitu ya daripada cara-cara baru nih yang kita munculin gimana ya caranya biar achieve goals kita gitu. Semoga teman-teman ini ya bisa dapat banyak hal gitu dari Nice Talk hari ini, meskipun pembawaannya banyak bercanda ya. Gak apa-apa. Banyak hahihi, nggak apa-apa. Yang penting ya mudah-mudahan esensinya tetap dapat dipetik gitu. Aku juga pengen ingetin teman-teman, ini sudah di penghujung, jadi silakan untuk mengisi form feedback biar kita bisa belajar lagi untuk menghadirkan Nice Talk yang lebih keren dan lebih baik lagi ya. Oke, sebelum ditutup, mau bilang makasih dulu. Terima kasih loh Mas Tim, terima kasih Chandra, terima kasih Thea sudah menyempatkan. Sudah bersedia hadir sharing-sharing meskipun ya tadi di Slack juga masih banyak ya yang butuh kehadiran kalian juga di project, disempet-sempetin luar biasa gitu. Terima kasih juga kesempatannya. Oke, ya teman-teman ini ya boleh silakan di scan atau
Mimin bantu share linknya sudah. Nah, di-share ya teman-teman masukan-masukan jujurnya gitu. Nah, sebelum tutup aku pengen ngingetin juga teman-teman. Aku butuh ke slide berikutnya, Mimin. Nah, di bulan April, bulan depan, Nice Talk bakal hadir juga nih sama topik yang nggak kalah menarik ya. Nah, judulnya The Strategy Behind Creativity, Crafting Work That Works. Nah, ini akan dibawakan oleh Cikaren, co-founder dari Stellaris One, dan akan dimoderatori oleh KL gitu. Nah, di sana nanti kita akan mengupas tuntas gitu ya, fakta kalau kreatif atau appealing secara visual itu tuh nggak cukup gitu. Tapi kalau mau benar-benar impactful untuk bisnis itu perlu adanya strategi yang tepat di balik itu. Jadi kurang lebih bahasannya seperti itu. Siapapun kalian, graphic designer atau business owner yang baru merintis, atau misalnya kalian backgroundnya marketing, branding, atau siapapun ya, itu mudah-mudahan sih ini cocok buat kalian juga nih bahasan hari ini. Jadi stay tune, bahasan hari ini, bahasan Nice Talk bulan depan. Gitu. Jadi stay tune sama ini ya, Instagramnya NTMY sama Vanguard. Kamu mau bertanya? Kepencet Kak, maaf Kak. Gak apa-apa, santai. Gitu ya. Jadi teman-teman stay tune ya sama postingan Nice Talk di NTMY, Stellaris One, dan Vanguard CX. Oke deh, aduh kayaknya ya sudah cukup panjang. Intinya teman-teman, mau itu kalian lagi remote working atau lagi on-site gitu, jadilah creative person atau jadilah pekerja yang responsible, yang accountable dimanapun gitu. Utamakan komunikasi gitu ya, hindari asumsi. Anjay, rhyming. Pokoknya Keren. sudah gue kepikiran satu term lagi yang belakangnya si lagi, tapi gue nggak mau malu. Ya teman-teman, semoga Nasi. Nah, semoga teman-teman bisa belajar banyak dari kita. Pun ada yang misalnya kurang-kurang dari kita, mohon dimaafkan ya teman-teman penyajiannya atau isinya. Tapi semoga Nice Talk bisa memberikan yang lebih baik lagi ke depannya. Teman-teman juga semangat puasanya, yang berpuasa semangat kerjanya, dan selamat istirahat. Kita foto-foto dulu yuk. Emang udah buka di Indo? Belum sih. Cuman siapa tahu ada yang mau berburu takjil dulu. Ya temenin gue lah, masih ada 4 jam ini. Yang foto Terawih dulu siapa masih. ya? Carilis. Asik di foto. Oh itu, admin. Satu. Gimana caranya tahu? Oh, dihitung. Okay. Oh, aku berhitung. Salah, Ya, maaf. 3, 2, 1. Terima kasih. Terbawa semua, Karilis? Terbawa semua ya. Karilisnya di mute, padahal nggak apa ya, dia ngomong juga ya. Jangan puasa. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum. Selamat sore. Thank Semoga you. lancar-lancar. Semua teman-teman. Thank you teman-teman. Thank you semuanya. Bye. See you. Bye.